sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. You heard that I was starting over with someone new. They told you I was moving on over you. You didn't think that I'd come back swinging. You tried to break me, but you see what doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Thanks to you, I got a new thing started. Thanks to you, I'm not the broken hearted. Thanks to you, I'm finally thinking about me. You know, in the end, the day you left was just my beginning. In the end, what doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Wow. Wow, luar biasa si Koko Darwin ini. Silakan, Cong. Cong, suara lu hilang, Cong. Hilang, Cong. Headset lu jelek, Cong. Headset jelek. Headset jelek. Itu jangan beli bajakan. Ini teman-teman ini maaf ya. Ini bikin malu aja sama Darwin tuh nggak? Headsetnya bikin jelek. Halo, denger nggak? Udah. Cong, silakan Cong, ambil alih. Thank you suhu ya. Gua pamit lu biar Acong pamit. Yuk. Halo, thank you banget Darwin Cemerlang. Ya, kalau lihat Sunday Punch-nya top one semua. Gila. Cemerlang banget dah. Ya. Oke, Win. Mulai kita, it's your time for sharing to enrich together. Thank you, Win. Oke.
Oke, thank you Bro Andi, thank you Chong, thank you Erison ya. Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Ya pasti semuanya lagi exciting, lagi antusias karena besok hari Sabtu. Ya jadi besok kita udah liburan ya. Teman-teman, saya udah dikasih PR nih sama si Acong, ya kan? PR-nya, Win jangan panjang-panjang, nanti banyak ditanya jawab aja. Siap, Brother Acong. Jangan panjang-panjang, materinya dikit aja. Teman-teman, saya berusaha untuk memadatkan materi saya. Ya, jadi teman-teman pada malam ini saya dikasih tugas sama Acong berbagi ya pengalaman saya di industri ini. Ya, selama di Pru, pengalaman saya seperti apa, terus apa yang sedang saya bangun saat ini, teman-teman ya. Oke, saya mulai dulu teman-teman dari, kalau teman-teman tadi lihat profil saya itu pertama sekali join di bisnis ini itu 17 tahun yang lalu ya. Jadi ini tahun ke-17 saya di industri ini ya. Jadi saya ini bergabung di bisnis ini teman-teman itu pas tamat SMA ceritanya. Jadi pas tamat SMA, kenapa jadi agen, itu juga saya nggak tahu diagenin sama agent saya. Jadi waktu itu saya beli polis, ya. Kenapa saya mau beli polis? Karena dulu profesi saya sebelum saya jadi agent asuransi, ya. Profesi saya sebelum saya di Pru, saya adalah seorang guru private, ya. Saya itu ngajar les dari rumah ke rumah, dari pagi sampai malam, tiap hari, Senin sampai Senin, nggak ada stopnya. Jadi doyan duit banget. Yang penting ada waktu kosong, gua pakai untuk ngajar gitu ya. Jadi saya sambil kuliah, sambil ngajar private. Saya ngajar private itu sejak SMP sih. Jadi sejak SMP saya udah ngajar private. Jadi pas saya udah tamat SMA, tingkat 1, itu ya saya juga masih ngajar private dan murid saya, puji Tuhan, pada saat itu penuh banget ya. Itu tidak ada yang kosong. Bahkan yang sampai mau les itu harus ngantri ya. Itu sih. Jadi itu pengalaman saya dulu ya waktu jadi guru private, waktunya sudah padat banget, nggak mungkin bisa ngerjain hal yang lain ya. Dan saya sudah sangat nyaman dengan pekerjaan saya. Kenapa? Karena income-nya oke. 17 tahun yang lalu dengan ngajar private itu tiap bulan itu bisa dapat income sekitar 2 jutaan teman-teman ya. Menurut saya udah oke banget di Medan ya. 2 jutaan 17 tahun yang lalu. Teman saya yang tamat SMA itu jaga toko ya. Kalau tamat SMA kerjanya paling jaga toko ya kan. Itu income-nya sekitar 700.000 pada zaman itu ya, 17 tahun yang lalu. Jadi saya merasa income gua udah keren abis kan. Mau ngerjain yang lain ya pasti nggak mau ya. Dan saya udah sangat padat, murid saya itu bahkan sampai ngantri untuk mau les ke saya. Ya, cuman kelemahannya ini teman-teman, saya itu kan ngajarnya itu karena doyan duit banget ya, itu ngajarnya sampai malam tuh. Dari pagi jam 7 itu saya udah mulai ngajar kelas pertama ya. Jam 7 ngajar sampai jam 9. Jam 9 saya kuliah pagi sampai jam 1, udah itu break 1 jam ya. Jam 2 saya mulai ngajar private lagi sampai malam jam 10 teman-teman ya. Itu Senin sampai Senin, jadi nggak ada stopnya. Jadi teman-teman, itu yang saya lakukan sebelum saya join di Prudential. Karena saya pulangnya malam jam 10, resikonya tinggi, jadi teman kuliah saya saranin saya beli asuransi. Jangan sampai kalau pulang malam terjadi apa-apa, apa yang lu cari duitnya itu nggak cukup untuk bayar resiko yang harus lu alami. Saya pikir ya benar juga ya. Akhirnya pendek cerita saya mau beli asuransi, teman kuliah saya kenalin saya ke keluarganya, ke familinya. Dia bilang, lu kalau mau beli asuransi, beli ke orang yang udah kenal. Ini kebetulan family saya jadi agent asuransi. Jadi akhirnya pendek cerita saya dikenalin sama seorang agent asuransi ya. Nah, setelah saya ketemu dia tuh malam-malam jam 10, karena saya ngajar sampai jam 10, saya ketemu dia presentasi produk, saya rasa oke, saya mau ikut, cuman sampai di sana sih teman-teman ya. Saya rasa ini produk bagus, ya udah gue mau ikut. Tapi ini orang luar biasa ya. Dia itu langsung karena zaman itu kalau untuk jadi agent itu nggak perlu MFC, nggak perlu ujian, dia langsung ngomong begini ke saya, Darwin, kamu saya agenkan ya, gitu ya. Jadi saya diagenkan langsung. Saya bilang, buat apa diagenkan? Iya, lumayan lu dapat komisi, dia bilang begitu ya. Dan kalau lu kerjanya seperti kamu ngajar di bisnis ini, pasti luar biasa, dia bilang begitu. Tapi itu jujur, itu masuk kanan, keluar kanan ya.
atau masuk kanan keluar kiri lah ya. Udah saya nggak peduli karena saya udah sangat stres dengan murid-murid saya ya. Pendek cerita, akhirnya saya jadi agent di tahun 2002 bulan Agustus. Bulan Agustus tahun 2002 itu kode agent saya keluar. Nasabahnya cuma saya sendiri, teman-teman ya, cuma sendiri. Sampai tahun 2003 seperti bulan-bulan Juni, Juli ya, itu agent saya telepon saya balik gitu ya. Orang yang ngerekrut saya itu Dr. Arifin ya. Jadi dia telepon saya balik, dia ngomong begini ke saya, Win, kamu udah jadi nasabah hampir 1 tahun. Beli polisnya kan Agustus 2002, ya kan? 2003 di bulan 7, bulan 6 akhir ya, bulan 7 ya, itu tuh udah hampir setahun kan. Dia bilang begini, Win, lu jangan hanya cuma bayar premi, tapi lu nggak tahu perusahaannya di mana, kantornya di mana, kamu nggak tahu. Ayo, kamu jalan-jalan ke kantor ya. Jadi saya itu ditawarin untuk jalan-jalan ke kantor. Lu jadi nasabah udah hampir setahun, kamu harus tahu dong kantornya di mana. Jadi teman-teman rupanya jebakan Batman ya. Rupanya saya diajak ke kantor mau direkrut ulang, mau di BOP ulang ya kan. Jadi teman-teman, akhirnya pendek cerita karena dia tahu saya lagi bulan 6 bulan 7 itu kan guru kan gak ada kerjaan. Liburan anak sekolah kan. Jadi saya itu dipanggil jumpain dia. Akhirnya pada saat itu teman-teman ya, sorry, terputus ya? Nggak, aman. Aman ya? Oke, tadi udah sampai mana ya, Cong? Lupa saya. Udah cerita sampai mana tadi? Kamu nggak denger berarti ya, Cong ya? Sampai dijebak kok. Sampai dijebak. Ya? Oke, thank you. Jadi dijebak untuk dibawa ke kantor ya. Udah itu akhirnya pendek cerita ya, dia itu presentasi ulang ke saya ya. Cara dia presentasi ulang itu dengan cara yang sangat simpel ya. Dia ngomong begini, Win, saya baru pulang loh dari Eropa. Dia dulu kan zaman dulu itu kan foto itu kan dicuci kan, ditaruh di album yang gede gitu ya. Dia sodorin album foto teman-teman ya. Dia baru pulang dari Eropa, dari perjalanan Star Club ya. Dia sodorin fotonya, suruh saya lihat foto-foto di Eropa. Teman-teman, saya pada saat itu sih nggak begitu tertarik. Fotonya bagus, tapi saya nggak klik sih. Ya udah, jalan-jalan bagus ya. Pingin nggak? Nggak pingin juga gua gitu ya. Tapi teman-teman, mungkin Dr. Arifin itu lihat ya. Putus, Win. Putus ya? Putus ya, baru keluar lagi. Oke, sorry ya, mungkin sinyal saya kurang bagus ya. Jadi kan saya disodorin ini ya, album foto ya. After saya disodorin album foto, teman-teman ya, saya itu sih awalnya sih nggak gitu tertarik ya. Karena dia mungkin yang perekrut saya ini ngelihat saya, ini orangnya kok nggak ada reaksi ya, udah dikasih lihat foto-foto bagus gitu ya, kok nggak ada reaksi gitu kan. Dia pakai cara yang lain gitu, teman-teman. Dia sodorin CPS-nya, income-nya. Jadi dia kasih lihat, Win, saya ini kan kuliah di Medan. Jadi perekrut saya itu, Dr. Arifin, dia itu orang Balige. Dia bukan orang Medan. Dia itu orang Balige. Balige itu 10 jam. Kalau dari Medan itu naik mobil ya, itu 10 jam. Balige itu dekat Samosir sana, Danau Toba sana, jauh. Ya. Dia itu datang ke Medan, itu cuman kuliah kedokteran, ya, dan dia itu nggak tahu jalanan Medan, dia nggak tahu bahasa Medan. Kalau orang Medan ketemu orang Medan itu biasanya bahasa Medan. Dr. Arifin nggak tahu loh bahasa Medan pada saat itu ya. Dia itu tahu orang Balige datang ke Medan, dia ngerti bahasa Batak. Orang Balige itu pakai bahasa Batak. Kalau bahasa Medan mereka nggak tahu. Terus dia nggak tahu jalanan Medan, ya. Tapi ini yang membuat saya itu kenapa mau mencoba bisnis ini, teman-teman ya. Jadi dia tunjukin income dia pada saat itu, teman-teman. Tahun 2003 saya masih ingat, Dr. Arifin pada saat itu posisinya SUM ya, Senior Unit Manager ya. Dia kasih tunjuk teman-teman income-nya pada saat itu ya, teman-teman ya, itu 25 jutaan per bulan, tiap bulan dikasih lihat. Udah itu dia tunjukin buku tabungannya lagi, teman-teman ya. Lihat, Win, ini uang yang masuk sama nggak di seperti tabungan saya? Sama, gitu kan. Itu yang membuat saya itu benar-benar mikir ya, wah, gede banget gini ya. Saya kerja setahun sama seperti dia kerja sebulan. Kalau ngomong kuliah, dia masih kuliah loh, masih kuliah kedokteran loh. Sama, saya juga kuliah kan. Saya teknik, dia kedokteran. Kalau ngomong sibuk, dia lebih sibuk dari gua karena dia dokter, dia ada koas, ada jaga malam, waktunya lebih padat. Tapi income-nya lebih luar biasa. Dia bilang, Win, saya ini ya datang ke Medan nggak tahu jalan. Ya, saya ini di Medan itu nggak tahu bahasa Medan. Saya itu cuma tahu kampus saya sama sekeliling kampus saya. Yang gua lakukan itu cuma door to door di daerah kampus saya gitu ya. Dan ini loh hasilnya, dia kasih lihat. Saya jalani bisnis ini sudah 3 tahun, dari tahun 2000.
Dr. Arifin itu join Prudential tahun 2000, 2001, 2002, 2003. 2003 itu income-nya sudah 2003 itu income-nya sudah 25 jutaan teman-teman pada saat itu. Itu yang membuat saya itu, waduh ini saya sepertinya perlu coba gitu ya. Akhirnya, nah ini ya, saya mulai dari sini teman-teman ya, itu intro doang. Saya ini pertama sekali kenapa mau jalani bisnis ini, jujur saya katakan orientasinya karena saya lihat income-nya, duitnya teman-teman ya. Karena ada nampak duitnya, buat saya itu gede banget ya, itu sama seperti saya kerja setahun, makanya saya memutuskan mau coba. Jadi teman-teman, fase pertama saya datang ke industri ini, saya namakan fase bekerja. Jadi saya ini datang untuk kerja. Kenapa? Karena saya pikir begini loh, saya juga orangnya rajin gitu loh. Saya ini kalau untuk kerja, saya nggak takut. Yang saya takut itu apa? Nggak punya income, kan gitu kan. Nggak ada kerjaan, itu gue yang takut. Kalau disuruh kerja keras, gue nggak takut ya. Jadi fase pertama, itu saya datang ke industri ini, yang gue lihat itu apa? Duitnya gitu loh. Karena ada duitnya, makanya gue kerjain. Jadi saya namakan itu fase bekerja, teman-teman ya. Orang yang bekerja, biasanya itu orientasinya ke duit. Yang penting ada duitnya, dia kerjain. Makanya jangan heran kenapa di saat COVID seperti sekarang, banyak agent itu jadi double job. Banyak nggak agent yang double job, teman-teman? Banyak. Sambil jual asuransi, jual masker. Sambil jual masker, jual apa lagi? Hand sanitizer, ya kan? Semua dijualin, gitu kan? Teman-teman, kenapa begitu? Karena mereka masih di fase bekerja. Bukan hanya agent, leader juga banyak begitu. Jangankan leader, AD pun ada loh di Medan. Nggak tahu kalau di Jakarta ya. Banyak, semua dikerjain. Yang penting ada duitnya. Itu saya namakan orang yang masih berada di fase bekerja. Mereka nggak takut kerja. Yang mereka takut apa? Nggak punya duit. Itu aja. Nah, teman-teman, kalau orang orientasinya adalah kerja, maka orientasinya itu duit. Dan biasanya kalau cuma kerja, teman-teman, loyalitasnya nggak tinggi. Di saat ada penawaran yang lebih bagus, di saat ada peluang yang lebih bagus, dia pindah. Atau dia kerjain yang lain. Nah, itu kalau di fase bekerja. Pendek, itu fase saya. Waktu pertama saya join di Prudential ya. Jadi saya itu pertama itu orientasi cuma duit ya. Nah, after itu di 2004 ya teman-teman ya. Bener nggak setelah saya diajarin cara jalaninnya sama leader saya pada zaman itu, ya, saya diajarin door to door, diajarin presentasi dan sebagainya ya. Akhirnya gue lakuin 6 bulan karena gue nggak takut kan kalau kerja keras kan. Bisnis kita, lu kalau berani bayar harga kerja keras, saya yakin 100% semua pasti ada hasil ya. Saya jalanin 6 bulan, teman-teman. Dari 2003 ya, di bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 bulan, saya itu promosi jadi UM pada saat itu. Agent promosi jadi UM. Income saya itu naik dari nol ya. Awalnya dari agent nol ya. Udah itu akhir Desember itu 2004 ya teman-teman ya, waktu promosi UM, income-nya udah 3 jutaan. Udah lebih bagus daripada gua ngajar ya. Jadi waktu itu saya dikenalkan tentang karirnya. Teman-teman saya mau cerita. Fase kedua yang saya jalanin di industri ini adalah fase berkarir. Inilah fase yang paling panjang saya jalanin sampai tahun 2018. Ya. Ini saya namakan fase berkarir. Ya, apa itu fase berkarir? Beda sama kerja. Kalau orang kerja, orientasinya duit. Di mana ada duit banyak, ya udah gua kerjain. Nah, itu fase bekerja. Tapi kalau berkarir, beda. Berkarir itu, dia itu biasanya loyalitasnya lebih tinggi. Contoh, orang yang berkarir di perusahaan-perusahaan, teman-teman, ya, termasuk di Prudential ya, ada yang benar-benar berkarir. Berkarir itu bedanya begini, teman-teman. Kalau orang yang berkarir, dia benar-benar tahu apa yang dia mau. Contoh ya, misalnya saya pingin jadi manajer gitu ya. Saya benar-benar tahu apa yang gue pingin gitu. Supaya saya bisa jadi manajer, apa yang gue harus lakuin? Ya gue harus lebih rajin, ya kan? Saya nggak usah ngomong di Prudential dulu lah ya. Saya ngomong di perusahaan lain dulu. Kalau kita di perusahaan lain, ada level manager, ada level apa lagi? Supervisor dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau di Prudential, contoh di jalur manajemen, itu kan ada ADS, ada RADD, ya kan? Ada di atas RADD ada territory head, ada managing director, ada CAO, CEO, kan itu karir toh. Teman-teman, kalau orang yang mengejar karir itu biasanya lebih loyal, lebih kesetiaannya lebih tinggi, dan mereka itu rela untuk bayar harga supaya mereka capai apa yang mereka mau gitu ya. Itulah yang saya lakukan sejak tahun 2004 karena saya dikenalkan oleh leader saya tentang karir di Prudential. Lu win, lu udah UM nih, lu harus selanjutnya lu kejar nih namanya SUM ya. Syaratnya ini nih. Udah itu lu kejar yang namanya AM, Agency Manager, Senior Agency Manager. Saya dikenalin dengan yang namanya Production Club ya. Lu capai yang namanya Star Club, Double Star Club, President's Cabinet Club, President's Club. Dikenalin tentang karir ya. Jadi teman-teman, ini adalah fase yang paling panjang yang saya jalani sejak tahun
2004 sampai tahun 2018, berapa tahun? 14 tahun ya, teman-teman. Itu saya itu fokus kejar apa yang gua mau. Orang yang berkarir, dia benar-benar clear apa yang dia mau dan dia kerja mati-matian buat itu. Nah, itu kalau orang berkarir, ya. Jadi saya dikasih tahu nih, lu kejar SUM, ya udah gua kejar, gitu ya. Akhirnya gua dapat nggak? Dapat, gitu ya. Lu kejar Star Club, ya udah gua kejar. Star Club nggak? Star Club, gitu ya. Nah, bedanya apa kelemahan orang berkarir? Nah, ini saya kasih tahu. Orang berkarir punya kelemahan satu. Orang berkarir cenderung lebih egois. Cenderung lebih memikirkan yang penting gua capai. Lu capai nggak capai urusan lu. Hidup lu. Yang penting gua udah kasih tahu semuanya. Kalau lu nggak jadi ya urusan lu lah. Orang lu yang malas sendiri. Pokoknya kalau orang yang berkarir itu saya boleh jujur itu lebih egois. Saya ceritakan saya ya teman-teman ya. Karena yang penting gua capai apa yang gua mau. Gua mau capai SUM. Yang penting gua achieve target gua achieve semuanya kriteria. Yang penting gua promosi. Orang-orang yang bersama-sama dengan gua, dia mau hidup, dia mau apa, ya urusan mereka gitu. Yang penting gua ajarin, gua udah kasih tahu sistemnya seperti apa gitu ya. Lu jadi nggak jadi ya urusan lu, seperti itu ya. Akhirnya teman-teman itulah fase yang panjang sekali saya lalui. Akhirnya saya achieve nggak? Achieve sih, achieve yang namanya SUM, agency manager, senior agency manager, teman-teman ya. Capai yang namanya Star Club, Double Star Club, dan Presiden Kabinet Club, dan lain-lain yang seperti yang tadi kita udah lihat ya. Oke nggak? Oke, karena berkarir toh. Ya, teman-teman, saya bersyukur sama Tuhan, tahun 2018, kita itu ada perubahan sistem. Kalau teman-teman yang join di bawah tahun 2017, itu tahu. Dulu kan kita sistemnya agent, UM, SUM, AM, SAM, 5 level ya. Udah itu berubah sistemnya jadi agent, AD, udah itu 6 keturunan, AD1 sampai AD6 ya, jadi 6 generasi ya. Jadi teman-teman, itu sistem berubah di tahun 2017, masa transisi ya. Tahun 2018 kita itu ada dikumpulin teman-teman ya, di region Sumatera itu ada dikumpulin para AD untuk mereview apakah sistem baru ini lebih baik enggak atau sistem lama lebih bagus gitu ya. Teman-teman, pertemuan di tahun 2018 itulah yang merubah saya ya. Untuk melihat bisnis ini lebih clear ya teman-teman ya. 2018 teman-teman, kita itu dikumpulin dan kita itu dikasih tunjuk lihat. Jadi saya ini kan direkrut oleh Dr. Arifin ya teman-teman ya. Dr. Arifin itu direkrut oleh oleh iparnya ya. Iparnya itu Dr. Sufina teman-teman ya. Jadi Dr. Sufina ini merekrut Dr. Arifin rekrut gua ya. Dr. Sufina ini teman-teman, dia tentunya join-nya lebih awal dong dari Arifin. Arifin kan 2000, Dr. Sufina tahun 99 teman-teman. Tahun 99 dia join di Prudential ya, jadi agent. Tahun 2000 dia rekrut Arifin jadi agent ya. Teman-teman, Dr. Sufina itu dari tahun 99 ya teman-teman ya. Dia sejak jadi agent ada satu hal yang sangat dia konsisten lakukan. Apa yang dia lakukan? Yaitu setiap tahun dia pasti promosiin orang baru. Dia selalu promosiin UM baru teman-teman ya. Salah satunya Dr. Arifin. Dia lakukan itu sampai tahun 2005 teman-teman ya. Tahun 2005 teman-teman itu Dr. Sufina sudah capai posisi yang namanya AM abadi. Apa itu AM abadi, teman-teman? Seorang AM yang memiliki 5 direct AM. Itu namanya AM abadi. Sekarang ada nggak? Ada. Namanya AD abadi. AD yang memiliki 5 direct AD. Apa sih fungsi kalau kita punya 5 direct AM atau 5 direct AD? Maka AM itu atau AD itu berhak mendapatkan royalti atau overriding 2 generasi. 2 ya, belum 6 ya. 2 ya. Nah, jadi itu berlaku sejak dulu sampai sekarang masih berlaku nggak? Yes, masih berlaku ya, tapi cuma 2 ya teman-teman. Nah, tahun 2017 kita kan ganti sistem, itu dibuka generasinya bukan 2, itu jadi 6 generasi teman-teman ya. Waktu jadi 6 generasi pada saat itu teman-teman ya, waktu dibuka 6 generasi, dibuka itu masa transisi 3 tahun teman-teman ya. Jadi 2017 kan pergantian sistem. 2017, 18, 19, 20 sampai tahun ini ya, terakhir ya. Nah, itu selama 3 tahun teman-teman itu masa transisi teman-teman ya. Itu dibukakan tanpa syarat, itu dapat 6 generasi ya. Tapi kalau sekarang sudah ada syaratnya teman-teman ya. Sekarang kalau kita mau dapat 6 generasi, minimal harus punya 6 direct AD ya. Itu nanti cari agency update-nya ya. Jadi yang mau saya ceritakan begini. Tahun 2018 waktu kita dikumpulin, kita ini dikasih tunjuk sama RADD kita ya. Sistem baru ini
Ternyata bagaimana? Nah, tadi saya cerita nih, Dr. Sufina ini kan dia join tahun 99. Terus tahun 2005 dia sudah capai AM abadi ya teman-teman ya. Meskipun dia udah AM abadi, tapi tiap tahun dia tetap lahirkan UM baru, UM baru, UM baru. Sampai pada akhirnya tahun 2008 teman-teman ya. Dia itu tiba-tiba sakit teman-teman. Sakitnya itu cukup apa ya? Cukup langka. Tiba-tiba suaranya hilang, udah itu tiba-tiba lumpuh total, teman-teman. Lumpuh total, nggak bisa aktivitas sama sekali, atau dengan kata lain sudah nggak aktif lah di perut. Ya, itu sejak tahun 2008, teman-teman. Dan pendek cerita, tahun 2017 awal, dia itu dipanggil Tuhan. Jadi, teman-teman, kalau kita hitung ya, dia itu jalanin bisnis ini dari tahun 99 sampai tahun 2008. Totalnya 9 tahun. 99 sampai 2008, 9 tahun ya. Udah itu dari 2008 dia sudah sakit ya. 2017 udah dipanggil Tuhan, udah nggak ada gitu ya. Tapi yang luar biasa begini teman-teman, dan kita dikasih lihat, waktu tahun 2018 kita dikasih lihat, Dr. Sufina, total leadersnya, total leader ya, dari AD1 sampai AD6, ya, AD1 sampai AD6, total leaders AD dan AAD. Pada tahun 2018 ya, total AD dan AAD yang dimiliki oleh Dr. Sufina pada saat itu totalnya ada 700-an unit leaders. Termasuk saya dan tim saya semua. Wow, 700-an leaders ya. Teman-teman, kalau 700 unit, 700 AAD dan AD ya, itu kalau misalnya setiap unit itu produksinya maintenance doang. Maintenance artinya 1 tahun cuma 210 juta ya kalau AAD ya. Anggaplah 200 juta. Kalau 700 leader, semuanya maintenance, hidup segan mati tak mau, 700 leader kali 200 juta itu totalnya 140 M. Sebenarnya ya teman-teman ya, Pro Aini aja, Pro Aini Dr. Arifin ya, timnya Dr. Arifin ya, itu omset Pro Aini sendiri aja udah di atas 140 M. Itu saya anggap contoh yang misalnya yang maintenance semua lah. Teman-teman, royalti yang didapatkan 6 generasi, kan itu generasi pertama kan dapatnya 6% ya, generasi kedua itu 4, terakhir 3, betul ya? Kita anggaplah semuanya 4% royaltinya. Kalau 140 M kali 4%, teman-teman, itu dapatnya itu 5,6 miliar per tahun. Per bulannya itu sekitar 450 juta. Itu kalau semuanya maintenance. Kenyataannya berapa? Kenyataannya pada tahun itu dibayarkan royaltinya tiap bulan 700-an juta. Padahal orangnya udah nggak ada. Itu adalah hal yang merubah saya memasuki fase yang baru di industri ini, teman-teman ya. Saya melihat, wow, ini bisnis luar biasa. Saya harus fokus bangun bisnisnya. Saya berpikir, kalau gue tiba-tiba sakit, kalau gue tiba-tiba lumpuh, gue belum ada abadi loh. Padahal gue udah 15 tahun pada saat itu. Ngapain aja gue? Gitu loh. Aduh. Akhirnya gue bertobat di tahun 2018, teman-teman. Itu yang gue, dan akhirnya sekarang saya fokus untuk yang namanya membangun tim. Ya. Jadi, kalau ngomong duit, semua orang pasti pingin duit dong. Ya kan? Bisnis, semua orang pingin bisnis. Nah, tapi ada yang menarik di bisnis kita. Bisnis kita ini, di saat kita udah achieve, kalau kita melihat dengan clear ya, bisnis ini di saat kita sudah achieve yang namanya senior agency executive director ya sekarang ya, as senior AD ya, maka bisnis ini dapat diwariskan. Nah, itu yang itu maksudnya diwariskan ke orang yang mungkin nggak mau jalani bisnis ini. Contoh ya, misalnya seperti Dr. Sufi ya, itu kan orangnya udah nggak ada. Sekarang siapa ya sih yang gantiin dia? Ya suaminya. Suaminya itu siapa? Dokter juga, dokter spesialis. Tapi aktif nggak? Nggak, teman-teman. Nggak aktif di perut sama sekali nggak aktif. Tapi royaltinya tetap perlu bayarkan nggak? Tetap perlu bayarkan. Kenapa? Karena ya memang ini sistemnya Prudential seperti itu. Ya, jadi waduh, itu benar-benar sesuatu yang saya itu ini dibangun ya. Saya bersyukur saya disadarkan, wah harus berubah gitu. Gua itu harus berubah. Gua itu harus bangun bisnis ini dengan benar. Maka pada saat itu saya memutuskan saya harus rubah cara saya menjalankan bisnis ini, teman-teman ya. Jadi saya itu mulai lebih banyak membangun leader baru ya. Itu yang gua lakukan sejak tahun 2018, teman-teman. Tahun-tahun sebelumnya emangnya nggak ada, Win? Ada, tapi lebih egois. Lu jadi leader ya karena lu hebat gitu loh. Tapi gua sama sekali ya gua cuma kasih tahu jalannya, ya lu jalan sendiri. Nah, itu dulu. Tapi kalau sekarang itu udah beda ya. Oke. Saya ke bahan ya. Saya share screen ya. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Bisa share screen nggak ya?
Saya boleh share screen nggak? Host disable attendee share screen sharing. Sebentar ya, Win. Oke, Gue jadi boleh, boleh. co-host. Sabar ya. Thank you. Ini gue sampai terkesima lu, gila. Thank you, bro. Thank you. Silakan, Koko Darwin. Ya, Silakan. saya share screen ya. Bahan saya ya. Saya sekarang bahan saya. Oke, thank you. Oke, sekarang saya mau sharing tentang apa yang saya lakukan untuk saat ini, teman-teman ya. Oke. Teman-teman bisa lihat apa yang saya share? Teman-teman bisa lihat? Bisa, Win. Oke, teman-teman. Ini kan kebetulan di awal Juli nih, teman-teman ya. Terasa nggak kemarin Juni itu seperti akhir tahun? Gua mah terasa banget ya. Kenapa? Karena itu saya follow up case itu sampai jam 12, teman-teman. Sampai jam 12 malam. Bantuin tim saya itu benar-benar all out supaya case-nya bisa isu semua. Bantuin promosi. Ya, teman-teman, mungkin ada yang kejar mid-year promotion, ya, itu ya, AAD, ya, itu kan gampang banget. Pertengahan tahun cuma 300 juta, ya kan? Teman-teman, itu, ya. Teman-teman, ini kan Juli nih, kebetulan hari ini tanggal 3, ya. Ayo, anggap ini sesuatu yang baru. Yang lalu, biarlah berlalu. Yang baru sudah datang, ya. Oke, run faster, stay safe, ya. Teman-teman, kita kan kembali lagi. Di bisnis ini, ternyata yang menarik itu apa? Bisnis ini ternyata ada loh posisi di mana kita itu nanti bisa yang namanya jadi senior executive agency director, ya kan? Bisnis ini dapat diwariskan. Ini dapat berlaku kalau orang-orang yang kita bangun itu tetap stay bersama-sama dengan kita. Setuju nggak, teman-teman? Ya kan? Kan tadi syaratnya kalau sekarang senior EAD ya, senior EAD itu kan supaya tidak ada maintenance minimal ada 10 direct AD ya, supaya dapat 6 generasi secara terus-menerus ya. Kalau cuma 5 kan cuma dapat 2 generasi. Kalau mau dapat 6 kan harus ada 10 kan. Itu peraturan agency update yang terbaru kan, teman-teman kan? Teman-teman, pertanyaan saya, kan kita sekarang PR-nya mau cepet-cepet punya 10 AD, gitu ya, supaya jadi senior AD, kan gitu, ya. Teman-teman, pertanyaan saya, kalau 10 ini yang udah kita bangun, tiba-tiba tinggalin kita, ya kita juga udah nggak ada, gitu. Maksudnya kita juga nggak dapat apa-apa kalau semuanya hilang. Setuju nggak, teman-teman? Teman-teman, saya baru sadar, ini penting banget ya, kalau kita mau membangun bisnis ini, kita harus membangun bisnis ini like a family, ya. Bangun bisnis ini seperti keluarga, ya, bukan hanya sekedar bisnis. Bedanya begini, contoh ya teman-teman, kalau kita membangun bisnis ini seperti keluarga, contoh orang tua yang melahirkan anak gitu loh ya. Kalau kita punya anak, dia pasti kita lah contoh ya, kita sendiri lah ya, kita ini kan pasti punya orang tua dong, setiap kita punya orang tua. Bagaimanapun kita yang punya orang tua, itu pasti lebih nyaman, itu ada di rumah sendiri. Meskipun rumah sendiri mungkin tidak semewah istananya tetangga gitu. Mungkin rumah sendiri itu tidak sehebat atau sebagus istana tetangga, gitu loh. Tapi kita pasti lebih nyaman apa yang namanya rumah sendiri. Setuju nggak, teman-teman? Ya kan? Kita tahu, kalau jalan-jalan ke tetangga, rumah tetangga, bagus ya, gini ya, tapi kita pasti kepikiran mau cepet-cepet pulang. Ya, atau mungkin kita nginep 1 malam, 2 malam di tempat yang bagus gitu, tapi tetap kepikirannya apa? Ya pingin balik ke rumah gitu ya, di kasur sendiri, ada ngecasnya sendiri, itu pasti rasanya tidurnya lebih nyenyak, seperti itu. Artinya rumah sendiri itu pasti itulah yang dirindukan semua orang ya. Jadi teman-teman, hati-hati. Kalau saya menjalani bisnis ini selama 17 tahun, itu nggak semuanya mulus, teman-teman ya. Saya itu pernah loh, suatu ketika itu ditinggalin oleh leader saya. Itu setengah dari leader gua itu pindah ke perusahaan lain, teman-teman ya. Dan mereka itu kontribusi sales-nya 80%, teman-teman ya. Itu tahun 2012. Itu 2012 itu saya itu pernah kena badai tsunami ya di bisnis ini ya. Kenapa? Karena leader gua itu pindah ke perusahaan lain, teman-teman. Ikut siapa? Ikut engkongnya gua juga di bisnis ini, karena engkongnya gua pindah ke perusahaan lain. Engkongnya gua siapa? Yang rekrut Ibu Linda Wijaya. Teman-teman, itu engkongnya saya ya, itu jago banget bangun rumah, teman-teman ya. Maksudnya dia jago banget bangun rumah ya. Jadi teman-teman, saya tadi ngomong ya, saya waktu di fase berkarir, yang saya fokus apa? Diri sendiri. Jadi leader-leader gua yang lumayan banyak pada saat itu ya, itu semuanya jadi bukan karena gua ini ibaratnya cuma numpang lahir loh. Gua itu cuma rekrut, mereka itu jadi gitu.
Dan akhirnya mereka promosi jadi UN. Kenapa mereka jadi? Karena mereka ikut sistem, ikut training, dan akhirnya mereka berhasil promosi. Ya, jadi mereka itu jadi ya gara-gara sistem yang dibangun oleh pemilik rumah gitu, pemilik agensi lah, intinya seperti itulah ya. Dan saya itu pada saat itu punya culture seperti itu. Gua rekrut lu jalan nggak jalan ya tergantung lu berhasil nggak berhasil ya tergantung lu sendiri. Yang penting lu ikut sistem, ya. Jadi saya itu cuma numpang lahir ibaratnya begitu. Tapi yang merawat mereka, yang membimbing mereka, yang semuanya mereka adalah sistem di kantor. Sehingga pada saat mereka berhasil, mereka tahu benar hari ini mereka jadi bukan karena orang yang rekrut gua. Ibaratnya begini, ada orang tua yang cuma melahirkan, tapi ada orang tua yang merawat. Kira-kira si anak itu lebih dekat sama yang orang tua yang melahirkan saja, tapi nggak pernah ngerawat, atau si anak akan lebih dekat dengan orang tua yang ngerawat dia. Saya yakin sekali, teman-teman semua setuju, seorang anak itu pasti akan lebih dekat dengan orang yang ngerawat dia dari kecil. Bukan hanya orang yang cuma melahirkan dia, udah itu tinggalin dia. Saya mau kasih tahu ya, dulu itu gue seperti itu. Gue rekrut orang, ya kan, ngelahirin orang ibaratnya kan. Udah itu yang ngerawat, yang training, yang apa semua yang peduliin dia siapa. Itu sistem di kantor. Pembuat sistem pindah, semuanya ikut pindah. Itulah yang terjadi sama saya di tahun 2012, teman-teman. 50% dari tim saya itu pindah. Itu bawa 80% omset. Income saya terjun bebas. Terjun bebasnya 75%. Waduh, anjlok ya. Tapi itu nggak buat saya maksudnya nggak buat saya itu maksudnya ikut membuat saya itu jadi hilang dari company ini. Saya bersyukur hal itu terjadi dalam hidup saya, Tuhan izinkan karena Tuhan punya rencana yang lebih baik ya. Nah, teman-teman, jadi teman-teman kalau kita mau bangun bisnis kita untuk long term, saya hari ini mau ngajak teman-teman untuk memikirkan 5 tahun lagi dari hari ini, 8 tahun lagi dari hari ini. Kalau teman-teman mau jadi senior AD, itu paling cepat butuh 8 tahun. Butuh 8 tahun. Itu dengan catatan tiap tahun naik kelas ya. Contoh, tahun ini agent, ya kan? Pastikan tahun 2021 kita udah jadi AAD. 2021 kan? 2022 jadi apa? AD, ya kan? 2023 jadi AD1. 2024 AD2. AD3, AD4, AD5, AD6. Jadi tahun 2028 kita sudah jadi AD6 ya, teman-teman ya. Kita butuh 8 tahun ya. Oke, teman-teman. Teman-teman, untuk membangun rumah itu yang paling penting apa? Ya ini tak ada timnya Harrison, ada timnya Andi, ya kan? Apa sih yang membedakan kita dengan tim yang lain? Ya teman-teman harus punya identitas gitu. Kalau ngomong Prudential, produknya semuanya jualnya sama nggak? Produk yang sama nggak? Sama. Masalah komisi semua sama nggak? Sama. Masalah off-riding semua sama nggak? Sama. Semuanya sama. Jadi yang membedakan timnya gue dengan timnya kamu apa? Value. Value apa ini penting banget. Teman-teman harus temukan value apa yang mau teman-teman. Value ini nggak kelihatan ya, tapi inilah yang akan membuat kita bertahan. Ini ibaratnya pondasi yang sangat penting ya kalau menurut saya ya. Yang membuat bisnis kita ini bisa bertahan di saat ada badai, di saat ada tsunami. Inilah yang akan membuat kita bertahan. Jadi kita perlu bangun value ya teman-teman ya. Kalau sekarang saya kan sekarang baru sadar nih ya kan. Jadi tahun 2018 itu saya mulai membangun value di bisnis saya ya. We build this business as a family ya. Jadi kita build value ya. Build value kok apanya? Ke manusianya. Karena bisnis kita kan bisnis manusia. Tiap hari kan kita ketemu manusia. Jual polis ke manusia. Rekrut agent ya manusia juga ya kan. Jadi yang kita bangun itu kan manusia. Kita membangun manusia, baru bisnis ini kalau manusianya bagus, maka bisnisnya akan jadi bagus. Tapi kalau bisnis bagus, orangnya nggak bagus, menurut teman-teman gimana? Bisnis yang bagus diurus oleh orang-orang yang nggak bagus, tinggal tunggu waktu pasti selesai itu bisnis. Tapi bisnisnya biasa-biasa aja, tapi orangnya bagus, maka tinggal tunggu waktu, bisnisnya akan bertumbuh. Ya. Jadi bisnis kita adalah build people with value ya teman-teman ya. Itu yang penting ya. Teman-teman, jangan biarkan pengalaman-pengalaman yang jelek itu menutup mimpi kita. Never let your memories be greater than your dreams. Di saat saya merasa, waduh, sia-sia yang gua bangun dari tahun 2003 sampai tahun 2012. Saya bangun 9 tahun ini bisnis ya. Orang-orang ini semua tinggalin gua, ya kan 80% sales saya anjlok, hilang gitu ya. Income gua juga anjlok. Otomatis sales kalau hilang,
ya pasti income juga terjun bebas kan teman-teman kan. Pertanyaannya apakah kita masih mau bermimpi gitu ya? Apakah memori kita itu akan membuat kita itu untuk enggan untuk mencoba lagi? Aduh, saya udah terlalu tua lah. Saya udah sepertinya nggak mungkin lagi lah ya bisa jalani bisnis ini lagi. Ini bahaya banget teman-teman. Jangan biarkan mimpi kita itu lebih kecil daripada pengalaman-pengalaman buruk yang pernah kita lalui teman-teman. Nah, ini prinsip yang harus benar-benar kita miliki ya. Apalagi ini di saat-saat COVID seperti sekarang. Januari sampai Juni mungkin tidak seindah yang kita harapkan. Tapi jangan biarkan memori-memori yang nggak baik itu merusak mimpi kita di tahun 2020. Sekarang apa mimpi kita di tahun 2020? Teman-teman, tragedi paling besar itu bukan seseorang itu harus meninggal loh teman-teman. Saya pernah baca ya, satu artikel, satu quotes ngomong apa. Quotes itu ngomong begini, tragedi yang paling mengerikan adalah di saat kita hidup tapi nggak punya tujuan. Nah, itulah tragedi yang paling mengerikan. Lu hidup buat apa gitu, nggak punya tujuan sama sekali. Ya sama, sekarang kita punya tujuan nggak di tahun 2020 ini? Jangan sampai kita nggak punya tujuan. Itu tragedi, teman-teman ya. Miliki, ayo refresh kembali malam ini. Apa sih tujuan gue di tahun 2020? Gue mau capai apa sih di 2020? Contoh, misalnya gue mau beli rumah, gue mau beli kendaraan. Itu jangan biarkan memori-memori Anda yang nggak enak itu selama di semester 1 di 2020. Itu membuat kita ciut. Sepertinya kondisi lagi sulit lah, orang lagi susah lah, dan sebagainya. Bahaya banget. Bahaya banget. Ini jangan biarkan memori kita itu merusak mimpi kita, teman-teman ya. Ini penting banget. Nah, ini saya kasih tips. Percaya nggak percaya, tapi inilah yang saya lakukan ke tim saya, dan itu it works ya. Elman, it works gitu ya. Teman-teman, if you want to change your life, kalau kita pingin hidup kita berubah, mulai dari hari ini sampai nanti di Desember, teman-teman, bahkan sampai seterusnya. Itu bukan dimulai di saat kita ketemu orang, maksudnya tidak dimulai dari hal-hal luar. Itu dimulai dari di saat kita mau memutuskan untuk merubah hati kita. Hidup kita akan berubah di saat kita mau merubah hati kita. Kalau hari ini hati kita udah keras, hati kita udah nggak punya pengharapan, teman-teman, maka hidup kita ya pasti akan begini-begini aja. Tapi kalau hati kita hari ini kita putuskan kita mau menyala-nyala, hati kita mau berapi-api kembali, hati kita mau diperbaharui dengan hal yang baru, teman-teman. Saya percaya hidup kita akan berubah, teman-teman ya. Apa yang kita capai di tahun 2020 ini pasti akan luar biasa, teman-teman ya. Saya sangat meyakini hal ini, teman-teman ya. Selama bumi masih ada, teman-teman ya, itu tidak akan berhenti apa yang namanya menabur sama yang namanya menuai. Dalam satu pohon, dalam satu bisnis, yang paling penting itu pohon, kalau paling penting itu akarnya. Akar ini tergantung dari apa? Tergantung dari apa yang kita tabur. Teman-teman, apa yang kita tabur dalam hati kita, itu sangat menentukan hidup kita mau kemana. Kalau hari ini ya, kita datang ke bisnis ini, tujuannya untuk balas dendam. Berarti kita tabur balas dendam, betul? Ada orang datang ke bisnis ini karena iri hati, ya berarti taburnya apa? Iri hati. Kalau benih yang ditabur itu adalah balas dendam, iri hati, yang nggak baik, teman-teman, maka otomatis yang kita tabur ini akan bertumbuh dan berbuah. Dan saya mau kasih tahu, kalau yang ditabur itu nggak bagus, pasti buahnya juga nggak manis. Ada loh orang yang berhasil, tapi cara dia membangun bisnis itu dengan taburan yang dengan benih yang tidak tepat, gitu. Kalau yang ditabur itu adalah benih yang tidak tepat, maka buahnya tidak akan manis, teman-teman. Tapi kalau hari ini kita mau nabur hati kita dengan kasih, kita mau nabur hati kita dengan pengampunan, kita mau tabur hati kita dengan pengharapan yang baru, teman-teman, maka buahnya akan manis, teman-teman. Taburlah yang baik, maka kita akan pasti menuai yang baik, teman-teman. Kenapa orang banyak kecewa, banyak nggak mau lagi melakukan hal yang baik? Karena pernah dikecewain. Nah ini teman-teman, saya mengamati ya, saya tanya ke leader gue, kenapa kamu nggak melakukan ini lagi? Kenapa nggak melakukan hal yang baik lagi? Karena dia terlalu sering dikecewain, teman-teman. Manusia itu sering salah begini, teman-teman ya. Kita itu, kalau menaburnya sama si A, kita pingin nuainya juga sama si A. Berarti kita itu tergantung sama manusia. Kalau kita menabur sama si A, lantas si A bisa membalas kita, berarti ini kita tergantung sama manusia loh. Di saat si A ini, ibaratnya gini, kita udah melakukan yang baik sama si A, tapi justru si A ini yang nusuk Anda dari belakang, yang menghancurkan Anda. Hal itu membuat Anda takut untuk melakukan hal yang baik lagi untuk si B, si C, dan si D. Artinya apa? Artinya kita ini tergantung sama manusia.
Kalau kita tergantung atau kita mengandalkan manusia, teman-teman, kita pasti kecewa. Saya 17 tahun di bisnis ini. Saya percaya, bukan hanya orang di bisnis ini ya. Di bisnis apapun, kalau kita tergantungnya sama manusia, kita pasti akan kecewa. Kenapa? Karena yang namanya manusia, itu pasti bisa berubah. Orang yang baik bisa jadi jahat. Yang jahat juga sebaliknya begitu. Tapi teman-teman, malam ini saya cuma mau ingetin, jangan tergantung sama manusia. Tergantunglah sama yang di atas. Bergantunglah sama Tuhan. Tuhan minta kita nabur yang baik, ya udah kita nabur yang baik. Dan ingat, jangan bergantung kepada pribadi yang kita tabur ini, tapi tetap bergantung kepada Tuhan. Kita tidak akan kecewa kalau kita bergantung sama Tuhan. Di saat kita menabur sama si A, mungkin si A itu justru yang nusuk kita, tapi kita nggak takut untuk menabur untuk si B, si C, dan si D. Kita akan melihat tuaian kita itu mungkin bukan dari si A, tapi dari si B, si C, atau dari orang-orang yang belum pernah kita bayangin sama sekali, teman-teman. Lakukan itu, teman-teman, ya. Tabur hal yang baik, tabur hal yang positif, ya. Dan kabar baiknya, teman-teman, di bisnis kita tidak berlaku yang namanya bisnis kalkulator matematika. Maksudnya begini, kalau misalnya di Januari sampai Juni, hasil kita masih nol, masih belum ada hasil kita, masih nggak bagus lah, contoh ya. Kalau kita ketemu nasabah yang tepat, kalau kita ketemu agent yang tepat, cerita kita berubah di tahun 2020. Ya, saya mau saksikan nih. 2 minggu yang lalu, pertengahan Juni ya teman-teman ya, itu saya punya seorang AAD, cucu. Jadi ini AAD-nya adik satu saya ya. Dia itu Januari sampai Juni ya, itu belum aktivitas sama sekali ya. Akhirnya kita ketemu, kita ngobrol, saya ngomong, namanya Sari ya, gue bilang, Sar, you can change your life, dimulai dari you change your heart, gue bilang begitu. Kalau lu rasa, kalau lu udah rubah hati kamu, maka hidup kamu di depan pasti akan berubah. Ya, yuk kita coba jalanin bisnis ini. Bisnis kita nggak berlaku yang namanya matematika kalkulator loh. Yang penting lu mau action, lu mau coba, lu ketemu nasabah yang tepat, cerita lu berubah. Pendek cerita teman-teman, 2 minggu yang lalu, pertengahan Juni, dia bilang, oke, Ko, saya kebetulan teringat nih sama klien saya. Jadi ini si Sari ya, dia posisinya AAD ya. Dulu sebelum dia join di Prudential, dia itu seorang funding di Bank Danamon, teman-teman ya. Di Bank Danamon. Dia itu background-nya adalah banker ya. Jadi tiba-tiba ada nasabahnya yang dia inget gitu ya. Dia mau ketemu nasabahnya, teman-teman ya. Dia minta saya temenin dia untuk ketemu nasabahnya, teman-teman. Akhirnya pendek cerita kita ngobrol-ngobrol sama nasabahnya. Teman-teman, saya mau kasih tahu apa yang terjadi. Nasabahnya usia 61 tahun. 61 tahun nasabahnya. Setelah kita ngobrol-ngobrol, saya ngomong tentang asuransi dan sebagainya. Nasabahnya ngomong apa? Sar, lu tolonglah buatin buat saya ya. Saya ini masih sehat. Lu tolong buatin buat saya ya. Ambil PPH Plus yang Gold Pay, yang kamar sendiri, yang bisa dipakai ke Singapura. Udah itu buatin UP 10 miliar. Teman-teman, dan bayarnya jangan bulanan ya. Bayarnya tahunan aja. Lu hitungin preminya berapa. Teman-teman tahu nggak preminya berapa, teman-teman? Preminya 700 juta, teman-teman ya. Satu case preminya 700 juta. Langsung startup pada hari itu juga, teman-teman ya. Jadi bisnis kita luar biasa nggak? Luar biasa, teman-teman. Tapi kurang baiknya bukan ke saya, gitu kira-kira ya. Egoisnya masih muncul ya. Tapi teman-teman, saya kasih tahu ke Sari, gue bilang, lu ketemu klien yang tepat, lu langsung startup loh. Ya, ini saya kasih tahu ke teman-teman, supaya teman-teman juga jangan langsung ciut. Sepertinya udah bulan 7, udah mau akhir tahun, gue belum apa-apa. Belum terlambat. Bisnis kita tidak berlaku yang namanya kalkulator matematika. Tabur yang baik, tetap lakukan bagian kita, teman-teman ya. Fokus ke rootnya. Rasa sakit yang kita rasakan hari ini, teman-teman, itu akan menjadi kekuatan kita di hari esok. Jangan sesali rasa sakit, ya. Sakitnya tuh di sini. Udah, selesai. Jadikan itu kekuatan kita untuk hari esok. Waktu saya temenin Sari closing 700 juta, gue happy nggak? Happy lah ya, karena bagaimanapun Sari tetap adiknya adik saya, cucu saya, gitu kan. Keciprat juga lah off riding kira-kira begitu ya. Tapi saya juga punya kerinduan. Kapan ya giliran saya? Kapan ya giliran saya ya gitu ya. Saya juga punya kerinduan seperti itu. Pendek cerita saya mau cerita ke teman-teman ya. 1 minggu setelah saya temenin Sari, teman-teman ya, saya itu ketemu sahabat daripada klien saya, teman-teman. Jadi saya itu pada saat itu ada satu klien saya, anaknya itu kecelakaan naik sepeda, teman-teman ya. Naik sepeda kecelakaan sehingga harus dijahit. Ya, pada saat itu saya bantu urusin klaimnya, udah selesai, saya jumpain klien ini, ya, menjelaskan ke dia ada biaya yang tidak di-cover. Biaya yang tidak di-cover itu adalah, kan anaknya itu usianya masih 8 tahun. Jadi waktu dia naik sepeda,
pahanya itu koyak teman-teman ya. Nabrak pohon, pahanya koyak. Anak cowok sih. Jadi ada berapa jahitan lah kira-kira begitu ya. Cuman karena dia masih anak kecil, maka harus dibius total. Tapi nggak rawat inap sih, kan kecelakaannya. Jadi bius total, dijahit supaya dia, kalau anak kecil itu takutnya lasak gitu teman-teman. Jadi dibius total supaya bagus jahitannya. Cuman kan anak kecil itu tentunya ke rumah sakit yang bawa orang tuanya dong. Ya, sekarang di saat COVID seperti sekarang, begitu lo masuk rumah sakit, wajib nggak tes COVID? Wajib lah. Jadi orang tuanya dites, anaknya dites gitu. Biaya tes COVID orang tuanya nggak di-cover gitu. Ya wajar lah ya. Kan ini kasusnya kan kasus anak gitu kan. Kalau tes COVID anaknya di-cover sama Pru gitu ya, di-cover sama Pru ya, dibayarin sama Pru. Akhirnya biaya orang tuanya nggak di-cover. Saya jumpain si klien saya untuk jelasin, ini loh yang nggak di-cover ini tes COVID orang tuanya. Kalau anaknya punya di-cover. Itu yang mau saya jelasin ke orang tuanya. Pada saat itu teman-teman, kebetulan ini klien saya kedatangan sahabatnya teman-teman ya. Sahabatnya ini adalah orang yang anti sama asuransi teman-teman ya. Anti banget sama asuransi. Maksudnya antinya itu kalau belinya sama agent. Jadi dia itu punya asuransi nggak? Punya. Tapi semua asuransinya belinya sama bank. Jadi semuanya full bank S gitu ya. Termasuk Prudential dia juga punya. Tapi belinya sama bank S. Ya kan teman-teman ya. Nah, akhirnya dia ngomong dia lihat kan, ini agent atau orang bank, ya kan? Dia lihat saya bilang saya agent. Udah itu dia ngomong, saya paling benci beli asuransi sama agent. Agent itu sukanya pindah sana, pindah sini ya. Komisi udah nggak ada, dia pindah lagi. Saya udah kesal beli sama agent. Akhirnya saya putuskan belinya itu sama bank aja, biar lebih jelas. Seperti itu ya. Dia ngomel-ngomel lah. Dia punya pengalaman yang jelek tentang agen asuransi. Jadi sahabatnya ini punya pengalaman yang jelek tentang agen asuransi. Akhirnya klien saya ini ngomong, oh kalau saya justru enggak. Saya ini sama Darwin udah cukup lama, ya kan? Dari saya belum merit lah, dia cerita. Akhirnya ini klien gua referensi, promosiin gua di depan sahabatnya, teman-teman ya. Teman-teman, Tuhan itu baik loh. Tahu nggak teman-teman, saya sangat shock ya. Ini sahabatnya langsung ngomong begini ke gua. Oke Win, gua ini dapat budget dari perusahaan gua, dia bilang begitu ya. Gua dapat budget dari perusahaan gua, ya. Saya itu bisa beli asuransi, tapi saya udah nggak perlu yang namanya kesehatan, saya nggak perlu yang lain-lain. Saya itu hanya perlu asuransi untuk warisan, hanya untuk UP, ya. Saya setiap tahun dikasih jatah sama perusahaan, itu coba lu buatin bisa dapat UP berapa, ya. Saya punya budget $60.000 US. Saya sampai tanya ulang, ini $60.000 US atau $6.000 US? $60.000 Win, dia tanya begitu ke saya. $60.000 US. Belinya cuma UP ya? Iya, cuma UP doang. Setiap tahun ini $60.000, iya $60.000 saya bayar tiap tahun teman-teman. Teman-teman, 60.000 kali krus 14.000 teman-teman, itu dapatnya 800 juta teman-teman ya, beli UP doang. Dan saya mau ceritakan, 2 minggu yang lalu bagian Sari, minggu lalu saya ketemu satu klien, tapi ini lagi progres ya teman-teman ya. Saya dapat satu case, bayarnya US dollar, belinya cuma UP, itu preminya $60.000 US teman-teman ya. Ini masih on progress ya, lagi kerja isut ya teman-teman ya, belum isut ya. Nah, jadi teman-teman, jangan biarkan rasa sakit kita menjadi hambatan kita untuk mencoba lagi. Tapi jadikan rasa sakit kita menjadi kekuatan kita di hari esok ya. Sekarang sudah new normal, lantas apa yang harus kita lakukan di saat seperti sekarang? Simple. Saya selalu ngomong ke tim gua, termasuk ke diri gua sendiri. 1 hari 5 chat. 1 hari 5 chat. Harus 1 hari ketemu 5 orang secara online. Baik itu via chat, baik itu via telepon. Pokoknya 1 hari 5 orang. Ya, itu yang saya lakukan sampai sekarang. Dan itu saya wajibkan ke semua agent dan semua leader kalau kita mau lihat perubahan di bisnis kita. Sebenarnya simple sih teman-teman. Keadaan kita mau di Jakarta, mau di Medan, sebenarnya keadaan di dunia ini ya begini gitu loh. Ini mengingatkan kita, air yang panas, air yang sama-sama panas, itu bisa buat kentang jadi lembek. Air yang sama-sama panas bisa buat telur yang cair, itu bisa jadi keras. Jadi kita nggak perlu fokus ke keadaan ini, kita nggak bisa rubah. COVID ini kita nggak bisa rubah, kan? New normal ini kita nggak bisa rubah. Jadi hidup kita tergantung sama apa? Tergantung bukan apa yang nggak bisa kita rubah, tergantung dari keputusan kita malam ini, teman-teman. Kita ini mau jadi apa? Hati kita mau seperti apa? Itu yang menentukan hari kita di hari-hari yang
akan datang ya. Rahasianya cuma satu. Terus belajar, kontennya terus diupdate. Terus belajar bagaimana ngobrol ke orang, bagaimana membangun hubungan ke orang, bagaimana menjelaskan produk dengan baik. Dan lakukan secara konsisten, teman-teman. Rahasianya cuma 2. Dan konsisten inilah, saya nggak lebih pinter dari yang lain, teman-teman. Jujur. Saya mungkin menangnya di konsisten doang, teman-teman. Konsisten inilah yang akan merubah kita dari di bawah rata-rata itu menjadi di atas rata-rata. Yang saya lakukan cuma ini, teman-teman. Kalau teman-teman lihat profil saya ya, sejak tahun 2005, gue itu cuma Star Club. Nggak pernah. PCC mana pernah. Mentok di double, itu pun cuma sekali di tahun 2010. Jadi 2005, 2006, tiap tahun Star Club. Tapi double cuma sekali. PCC-nya kapan? Waktu badai datang, 2012. 2012, waktu tim saya hilang, itu saya di satu sisi sedih, di satu sisi saya bersyukur. Kenapa? Kalau nggak ada badai itu, maka saya tidak akan pernah yang namanya PCC, teman-teman. Akhirnya hal itu membuat saya harus bekerja lebih keras. Harus update konten saya. Harus lebih konsisten lagi. Dan tahun 2012, itulah PCC pertama saya, teman-teman. Ya. Jadi, update konten, update konsisten. Dan yang terakhir, teman-teman, rahasia di bisnis kita cuma satu. Konsisten itu jauh lebih penting daripada yang perfect. Konsisten, setiap tahun lahirkan 1 orang. Setiap tahun lahirkan 1 orang. Minimal 1, lahirkan 1. Teman-teman akan sangat amazed. 8 tahun dari sekarang, Anda punya kerajaan bisnis yang sangat besar. Sangat luar biasa. 1, lahirkan 1. 1, lahirkan 1. Dalam 8 tahun, itu bisa jadi 200-an unit, teman-teman. Hanya 1, lahirkan 1. Keputusan kita dimulai dari hari ini. Ya, mungkin itu sharing dari saya. Ya, selanjutnya mungkin tanya jawab ya. Ya, 1, lahirkan 1 itu akan menjadi sangat luar biasa ya di bisnis kita ya, teman-teman ya. Jadi tetap ingat konsepnya itu adalah melahirkan leader. Ya, oke, mungkin itu dari saya. Thank you, Chong, untuk waktunya. Selanjutnya mungkin tanya jawab atau ada yang ingin bertanya, silakan. Terima kasih. Ada. Oke. Untuk khotbahnya dari Pastor Darwin Cemerlang. Supaya, halo, tes. Ya, Chong. Suaranya dengar saya? Dengar. Saya bukan khotbah. Saya ini sharing pengalaman saya. Itu udah kayak khotbah, Win. Gila, keren banget sampai gila. Terima kasih banget ya, Win. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya, boleh di chat ya teman-teman, nanti kita pandu. Satu pertanyaan gue, Win. Kan sekarang lu fokus bangun tim, bener nggak, Win ya? Dalam 2 tahun ini ya, dari 2018, 19, 20, bener nggak? Pasti bangun tim. Sekarang kalau boleh tahu, Win, tim lu sudah punya berapa leader di dalam grup kerajaan lu, Win? 88, Chong. 88 yang udah jadi leader. Proyeksi plus 1 ya. Baru promosi ini ada 1. Totalnya 89 berarti. Proyeksi di akhir 2020 berapa, Win? Di awal 2021? Saya punya goal 2025 itu 500 leader. 2025 Dan itu 500 leader. Yes. Itu ya, saya mulai setting goal-nya itu waktu tahun 2017, Chong. Jadi 2017 itu ya, waktu kita ganti sistem ya, saya itu tahu nggak, saya 15 tahun di Prudential. 15 tahun ya, saya cuma punya 16 leader. Itu tahun 2017. 16 leader, Chong. Ngapain aja gitu kan. Karena mungkin teman-teman tahu ya, itu kan 2017 itu masa transisi. UM jadi AAM kan. Sampai sekarang masih ada AAM kan. Tapi AAM itu kan nggak dianggap leader. Memang dapat off-riding, tapi kan bukan leader. Prudential itu taunya leader apa? AAD dan AD. Waktu tahun 2017, total SUM dan AM saya, SUM dan AM ya, AAD dan AD ya, itu totalnya cuma 16 leader. Itu 2017 akhir. 2017
sampai akhirnya di 2018 menjadi 88. Kok 2018 sekarang, Cong? 88. Dalam 2 tahun menjadi 68 leader. Iya. Jadi caranya apa? Caranya ini saya share lagi ya, saya share ya. Oke. Caranya begini, teman-teman ya. Sorry. Saya share whiteboard ya. Oke. Nah, caranya begini, teman-teman ya. Nah, teman-teman, jadi teman-teman di bisnis kita ya, teman-teman, ini penting banget ya, kita itu mengerti ya. Saya sharing aja ya. Teman-teman sekarang tahun berapa? 2020 ya. 2020 ya. Anggap hari ini Anda sendiri. Belum punya siapa-siapa, masih sendiri nih ya. Rahasianya cuma satu. Tadi saya ngomong apa? Setiap tahun lahirkan satu. Kalau teman-teman setiap tahun lahirkan satu tambah satu. Artinya, kalau hari ini kita sendiri, maka tahun depan kita udah nggak sendiri. Tahun depan kita udah berapa orang? Udah 2 orang. Setuju nggak? Kalau 2 orang ini, masing-masing, halo? Kedengaran? Ya, dengar, lancar. Nah, kalau 2 orang ini, masing-masing lahirkan 1 dan 1, teman-teman, maka 2022 kita udah jadi berapa orang? Tim kita? Udah jadi 4. Setuju nggak, teman-teman? Kalau 4 orang ini masing-masing melahirkan 1, maka 2023 kita udah jadi berapa? Udah jadi 8. 2024 jadi 16. 2025 32. 2026 kita udah 64. 2027 kita udah 128. 2028 tadi kita butuh 8 tahun ya. 2028 kita sudah 256 leaders. Yang mau saya ngomong apa? Rahasianya cuma ini. 1, lahirkan 1. Ini culture, inilah yang mau kita bangun hari ini. Bagaimana kita bangun culture? Setiap orang minimal harus lahirkan 1 orang. Kalau itu kita bangun jadi culture, kita akan melihat bisnis ini luar biasa. Oke, sekarang bagaimana cerita saya? Ya, cerita saya begini. Kalau saya waktu tahun 2017, waktu masa transisi, UM hilang. UM saya hilang semua jadi AAM waktu itu ya. Sisa tinggal 16 leader. Ya, waktu itu ya. 2017 ya. 2018 ya, ini gua baru sadar ya. Ini saya totalnya ada 28 leaders kalau nggak salah. 2000 waktu di akhir 2018. Tapi di saat inilah saya ini sadar. Di tahun inilah saya ini selalu declare ke tim saya, leaders must create leaders gitu ya. Harus jalanin ini 1+1 ya. Akhirnya di tahun 2019 teman-teman, tahun lalu teman-teman ya, itu kita jadi 52 leaders ya. Dan tahun 2020 harusnya 104 ya, tapi kita sudah 89 leaders teman-teman sampai hari ini. Ya, ini ceritanya saya, dan ini masih PR buat saya ya. Pertanyaannya, apakah bisa achieve nggak? Tadi kan Andi nanya nih, Acong nanya nih, Win kamu goalnya apa? Ya goal saya kalau tahun ini berapa saya nggak tahu. Yang penting goal saya 2025 itu ada 500 leaders. Itu goal saya. Ini bukan asal ngomong ya. Ini benar-benar make sense nggak? Make sense. Anggaplah ini 89 di 2020 kan sekarang ada 89, ya kan? Tahun depan, katakanlah 2021 itu ada 150 leader, anggap 2021. 2022, anggaplah ada 300, ya kan? Harusnya 2023 udah capai itu gopek. Tapi saya anggap ada ini ya, ada masa tahun-tahun kegagalan. Karena hidup ini, teman-teman, itu tidak seindah kertas. Ngomong mah gampang, kenyataannya nggak seindah itu. Jadi kita kan harus, maksudnya harus ini ya, harus real ya, harus be real juga. Nah, itu maksudnya. Jadi itulah yang saya bangun sih teman-teman saat ini. Seperti itu, Cong. Dengan penambahan leader begitu pesat aja, gue pastikan lu tambah kaya, Win. Dan ketika lu tambah kaya, dan ketika lu tambah kaya, nenek gue Bu Linda Wijaya juga tambah kaya, Win.
nenek kita sama, Win. Ya. Oh, ya sama ya kita ya. Kamu adiknya Iya. berapa Ibu Cilinda? Bu Lili, Harrison, gua. Tuh. Oh, Ada tiga. Sama ada tiga ya? enggak. Gua ini sebenarnya kalau di sistem gua ada 5-nya. Oh, ada 5. Lu masih cucu gua kalau gitu ya. Tapi lebih kaya. Kalau boleh tahu ya Win, supaya memotivasi kita semua, dengan lu punya 88 leader, OR lu berapa sih, Win? Kalau boleh kasih gambaran. Ini saya ceritain ke teman-teman ya. Bisnis kita itu logikanya itu kan makin lama harusnya makin bagus dong income-nya. Setuju nggak? Tapi Yes. kenyataannya, tadi saya kembali lagi, kenyataannya hidup ini tidak seindah di kertas. Ya, itulah yang saya alami. Saya join-nya tahun 2003, teman-teman. 2003 saya join. Dan pada saat itu, saya mulai udah cukup puas, karena income gue udah lebih gede daripada gue ngajar private. Dan akhirnya 2004 saya dikasih tahu, lu kalau mau dapat income 100 juta, lu harus capai yang namanya AM, Agency Manager pada saat itu. Dan lu jangan hanya jadi agent terus. Jadi income gede itu lu harus bangun tim. Itulah yang saya kejar. Akhirnya dapat nggak? Yes, saya dapat tahun 2008. 2008 ya, saya waktu itu AM, bulan Juni, itu saya achieve 100 juta pertama saya. Tahun 2008. Jadi income saya tahun 2008 udah 100 juta tuh ceritanya, ya kan? Terus tim kan makin gede nih, ya kan? Orang ngelahirin orang, sampai itu 2012 itu income saya sudah achieve yang namanya 200 juta, teman-teman, 200-an. Tapi tadi saya cerita 2012 setengah leader gua yang produksinya 80% dari total omset grup. Jadi bayangin, contoh ya, lu kalau punya leader 10, ini kan kekuatannya beda-beda. Jadi yang pindah ini cuma setengah, 50%. Tapi 50% yang pindah ini bawa omset 80%. Mati nggak lo? Mati lah ya. Jadi jangan banyak leader nggak punya omset. Akhirnya 80% itu keluar. Apa yang terjadi teman-teman? Income gimana? Anjlok. Terjun bebas. Terjun Usap. bebasnya berapa? 75%. Dari income 200-an juta teman-teman ya. Itu anjlok tinggal 40-an. Dan saya bersyukur banget. Saya itu ya, kenapa saya bertahan? Nah, ini salah satu jawaban juga mungkin ya. Kenapa saya nggak ikut pindah? Karena saya ditawarin juga. Win, lu kalau pindah, tim lu ikut lu. Tapi kalau lu nggak pindah, lu jangan sakit hati ya, tim lu ikut gua. Itu loh yang ditawarin sama yang rekrut Cilinda. sama Pak TTH gitu ya. Nah, dia kan ini ya, di Medan ya, dia orang yang paling senior. Teman-teman, kenapa saya nggak pindah? Karena saya nggak punya cicilan. Kalau saya punya cicilan, mungkin saya ikut pindah. Karena income hilang kan. Ya, saya waktu itu, puji Tuhan, saya nggak punya cicilan. Jadi saya berpikir, ya udahlah, saya coba bangun balik bisnis saya. Mau cepet dapat income dari mana? Jualan pribadi. Akhirnya 2012, gua itu terpaksa harus jualan pribadi lagi. Dan 2012, jualan pribadi saya itu, selama saya di industri, pertama sekali saya capai yang namanya PCC Hawaii. 2012. Bisa ke Hawaii. PCC producer. Bukan PCC leader, PCC producer. Untuk refund, untuk mengembalikan kembali income saya. Dan pulih nggak setahun? Tidak, saudaraku. Yang pernah PCC tahu, ya kan? Ternyata tidak. Saya butuh berapa lama? Saya butuh 4 tahun. 2012, 13, 14, 15, 16. Saya butuh 4 tahun untuk mengembalikan income saya sama seperti sebelum mereka pindah. Tetapi pada saat itu saya udah tahu, bisnis ini tidak boleh dibangun dengan cara membangun bisnis seperti bangun istana tetangga. Orang-orang yang meninggalkan saya itu mengajarkan saya membangun bisnis ini harus membangun orang dalam value. Itu yang gue lakuin ya. Teman-teman, akhirnya saya ini tahun 2016 ya, itu saya kembali lagi income saya seperti semula. Menyambung pertanyaannya Acong, dari income di tahun 2016 sampai hari ini saya lihat sudah growth 300%, teman-teman.
Yes. 300% dari 2 Ya. juta, ya Allah. 600-an juta tuh, lihat teman-teman ya. Lu kalau nggak salah kelahiran 82 ya Win ya? Apa 81? Saya 92, Cong. Ah, lu ada-ada Ya aja. seumuran gua income 600 juta. Ngeri. Kalau boleh tahu Win, ada pertanyaan dari teman-teman ya. Ini pertanyaan Ivandi menarik ya. Waktu pertama kali jadi agent, bagaimana cara lu prospek, Win? Aduh. Kalau nggak salah kan lu door to door ya, Win ya? Yes. Boleh Betul. diceritain nggak bagaimana? Mungkin bagi teman-teman yang nggak punya market, punya harapan nggak seperti Darwin Cemerlang esok begitu, Win? Sangat punya. Tetapi kembali lagi teman-teman, apa yang saya lakukan 17 tahun yang lalu, pertanyaannya masih relevan nggak sekarang dilakuin? Nah, itu penting ya. Jadi kita ini kan harus real ya, be real lah ya, be apa adanya gitu kan. Punya teman-teman pada tahun 2003 di Medan, nggak tahu di Jakarta, itu memang bisa hidup dari yang namanya door to door. Dan saya memang diajarin door to door karena saya nggak punya market. Teman-teman baru tamat SMA, ya kan? Disuruh jaga itu pun banyak yang masih nganggur. Gimana mau prospek teman? Itu satu. Kedua, kebetulan orang tua saya melarang saya jadi agent. Jadi saya nggak bisa prospek keluarga dan family gitu. Terus saya ngomong ke leader saya, Dr. Arifin. Saya bilang, Vin, saya ini mau jadi agent, tapi saya nggak tahu mau prospek siapa gitu. Sepertinya nggak jadilah, saya balik jadi guru aja. Wah, Dr. Arifin langsung ngomong apa? Di telepon dia langsung ngomong ke saya, di bisnis ini bukan masalah kamu bisa atau tidak, masalahnya kamu mau atau nggak. Dan ngomongnya cepet kan, Dr. Arifin kan. Saya nggak sempat mikir mungkin kan. Dia ngomongnya sekali mungkin dia sambil koas, sambil ngomong kan, masalah kalau lu mau, ya gua ajarin lu sampai bisa. Karena saya di cepet sekali ngomong kan. Saya seperti terhipnotis gitu ya. Jadi intinya nomor satu, bukan masalah lu bisa atau enggak, masalahnya lu mau atau tidak. Mau atau tidak. Kalau lu mau, dia bilang, gua ajarin lu. Gua datang ke Medan juga nggak tahu siapa-siapa, nggak tahu bahasa Medan. Wah, dia ngomongnya cepet banget ya. Gua sampai stres ya. Dia ngomongnya cepet banget ya. Akhirnya teman-teman, akhirnya dia itu ajarin saya yang namanya door to door. Ya. Teman-teman, saya ini benar-benar diajarin dari nol loh ya. Seperti kertas putih nih ya. Nggak tahu apa-apa, diajarin sama Dr. Arifin. Saya bersyukur sama leader gua. Gua ini ya, tahu nggak hal pertama yang diajarin Arifin sama saya? Dia ajarin gua gimana cara senyum. Dulu gua orangnya kaku banget, jelek banget teman-teman. Ini udah operasi nih. Oh, belum. Operasi ke Korea ya? Bisa operasi ke Korea ya? Sekarang juga jelek sih, tapi dulu lebih parah gitu loh. Jadi teman-teman, itu dulu ya. Saya itu orangnya kaku banget ya, jelek banget ya, kurus banget teman-teman ya. Itu tahun 2003. Kalau teman-teman yang satu kuliah sama saya, oh nanti lihat aja foto AAJ gua. Waduh, itu jeleknya minta ampun. Teman-teman, itu saya sampai senyum pun nggak bisa loh. Jadi saya itu diajarin bener-bener sama Dr. Arifin, ini caranya waktu door to door. Door to door itu kan disuruh, kalau kita mau door to door, itu yang paling gimana sih datang masuk toko orang, ya lu harus senyum dulu. Saya sampai diajari cara senyum. Siapa yang balas senyuman kamu, itulah target kamu. Begitu. Jadi kita tiap hari datang ke pasar, senyum, tebar senyum. Siapa yang balas senyumanmu, itulah target kamu. Langsung masuk ke toko itu, langsung keluarin password. Jadi sampai saya diajarin sampai begitulah ya. Ada passwordnya ini kebetulan. Kebetulan saya lagi ditugaskan di daerah ini. Mau tanya pendapat. Kalau dulu, cara dulu begitu kan, pakai market survey kan. Kebetulan, itu yang dilakukan. Tapi itu kan cara dulu. Belum tentu relevan seperti sekarang. Ya kan, sekarang ada cara baru. Namanya apa? Pro leads. Pakai leads dong. Ya kan? Jangan pakai cara yang dulu gitu ya. Mungkin ya. Nah, tapi Dokter, intinya saya ini kan direkrut dari level survive ya. Kalau teman-teman pernah, ini saya sharing lagi ya. Ada waktu nggak, Cong? Boleh, selalu ada waktu sampai jam 12 malam, Win. Ini kapan lagi dengar sharing Agency of the Year loh? Mulai lebay nih ya, Cong. Nah, ini saya sharing teman-teman ya. Oke ya, saya gambar ya biar lebih jelas ya. Teman-teman, ini menurut hukum psikologi. Siapa yang kita rekrut? Ya, oke. Level yang paling rendah dan yang paling banyak itu adalah level survive.
orang-orang di level survive. Siapa mereka? Nah, teman-teman, untuk merekrut agent yang bagus seperti Acong, itu butuh 3 hal. Agent yang bagus itu butuh 3 hal. Butuh yang namanya A, S, K. Apa itu A? Nah, ini yang paling sulit nih. Attitude-nya harus bagus. Ya, S itu apa? Harus punya skill. K itu apa? Terakhir baru ajarin tentang bisnis asuransi, produk asuransi. Jadi butuh 3 hal. Attitude, skill, sama knowledge gitu ya. Teman-teman, orang-orang yang di level survive ya, orang-orang yang mikirnya hanya bertahan hidup seperti saya dulu 17 tahun yang lalu, ini tiga-tiganya belum ada, attitude-nya belum ada, skill-nya belum ada, knowledge-nya juga belum ada. Jadi kalau Anda rekrut orang-orang di level survive, banyak nggak di luar sana? Banyak. Tapi Anda butuh waktu untuk membentuk karakternya. Yang paling susah sih bentuk sebenarnya sih attitude orang. Kalau attitude-nya nggak bagus, capek loh. Ya, tapi tetap bisa. Kalau Dr. Arifin nggak rekrut saya, ya saya juga nggak seperti hari ini. Tapi saya bersyukur dia sabar bentuk saya gitu loh. Bentuk attitude saya, bentuk skill saya, tambahin terus knowledge saya. Dia butuh loh dari tahun 2002 rekrut saya sampai 2016. 14 tahun dia bentuk saya. Baru bisa jadi agency of the year ya. Kalau dia nggak sabar, mungkin udah goodbye my love ya. Itu. Tapi saya jujur, saya sekarang rekrut orang di mana gitu ya. Saya nggak rekrut orang di level survive. Mau rekrut boleh. Tapi jujur ya teman-teman ya, kalau rekrut orang di level survive, itu kita butuh waktu yang lebih ekstra, lebih panjang. Jadi kita nggak bisa, nggak bisa kita nggak bisa estimate ini cepat bertumbuh gitu, nggak bisa. Anda kalau mau rekrut dan langsung dapat hasil, rekrut di atasnya. Orang yang ada di level safety. Ya, orang yang di level safety adalah orang-orang yang hidupnya udah nyaman. Orang-orang ini contohnya misalnya karyawan, orang-orang yang udah punya tabungan lah, udah punya simpanan. Dia udah punya simpanan, at least simpanannya itu bisa bertahan setahun. Udah punya deposito di bank misalnya, nggak banyak, yang penting ada gitu. Udah punya tabungan, dan dia udah nyaman dengan apa yang dia kerjain. Karena yang dia kerjain itu bisa nutupin biaya hidup dia, udah itu juga bisa nyimpan. Nah, orang di level ini teman-teman ya, contohnya apa? Contohnya misalnya karyawan yang punya level-level tertentu gitu ya, safety ya. Orang di level ini, saya mau kasih tahu, attitude-nya pasti udah bagus. Yang dia nggak punya apa? Mungkin skill dia nggak punya, karena nggak ketemu orang. Karena dia selama ini cuma di belakang layar. Ya, knowledge yang nggak usah, pasti nggak ada lah ya. Knowledge asuransi pasti nggak ada. Jadi setidaknya attitude-nya udah ada. Gitu. Dia udah punya attitude yang bagus, setidaknya begitu. Ya. Nah, tapi kalau teman-teman mau rekrut orang yang langsung nampak hasil, rekrutlah orang di level ketiga. Ini, saya rekrut orang semua di level ini. Belonging. Apa itu belonging? Orang-orang yang sudah punya prestasi dalam hidupnya. Contoh, prestasi apa? Udah punya aset sendiri. Udah punya rumah sendiri. Udah punya kendaraan sendiri. Udah punya bisnis sendiri. Seperti Koko Acong. Udah punya bisnis sendiri. Orang di level ini, belonging teman-teman ya. Pertanyaan saya, attitude-nya ada nggak? Pasti ada. Skill-nya ada nggak kalau ngomong ke orang? Pasti udah ada. Yang dia nggak punya apa? Knowledge doang. Lu kalau rekrut orang di level ini, lu cuma kasih knowledge ke dia. Tentang insurance. Knowledge tentang insurance. Jalan nih orang. Dan teman-teman boleh cek ya. Dari tahun 2010, ya. Kalau teman-teman mau cek ya. Mundur 10 tahun. Setiap tahun teman-teman cek. Top agent nasional itu siapa? Mereka adalah orang-orang di level ini. Belonging. Kenapa? Kenapa? Karena attitude-nya pasti bagus. Contoh ya, tahun lalu Andi Santoso kan, si Jawa kan? Andi Santoso, iya. Nah, tahun ini mungkin dia juga, betul nggak? 2 tahun yang lalu, waktu 2017 itu siapa? Itu Evi Dennis Kesuma. Siapa Evi Dennis Kesuma? Ya pengusaha juga, pengusaha komputer yang sangat top. Yang kan si Evi kan? Di Palembang. Semuanya itu adalah di level belonging. Siapa mereka? Orang-orang yang punya prestasi dalam hidupnya.
Kenapa? Karena teman-teman, bisnis kita, kembali lagi, bisnis kita adalah relationship business. Orang beli bukan masalah produk, orang beli bukan masalah company, orang beli karena dia percaya sama Anda. Pertanyaannya, buat orang percaya sama Anda itu nggak bisa instan, bro. Buat orang percaya sama Anda itu butuh waktu. Kenapa orang di level belonging ini bisa lebih cepat sukses? Karena mereka sudah ada trust. Karena orang sudah percaya siapa mereka. Makanya mereka ngomong apa, orang ikut. Ini rekrut orang di level belonging. Attitude-nya udah ada. Skill-nya nggak usah ngomongin lagi. Mungkin lebih jago dari kita. Yang dia nggak punya apa? Knowledge. Kalau rekrut orang di level ini, lu cuma kasih tahu keunggulan produk kita apa, cara bangunnya seperti apa, value yang lu punya dibanding tim yang lain apa. Lu cuma kasih itu ke dia. Jalan nggak? Jalan. Dan itu gua main di sini sekarang. Ya kan? Nah, di level belonging ada orang di level esteem yang butuh pengakuan, ya kan? Nah, yang paling tinggi itu meaning. Meaning ini nggak usah direkrut lagi ya. Ini orang yang sudah menemukan tujuan hidup teman-teman. Contohnya udah jadi romo, jadi biksu, jangan direkrut lagi teman-teman, dosa, ya kan? Ini meaning udah di ini, ya kan? Jangan direkrut lagi ya. Rekrutlah orang belonging, esteem ya. Nah, ini yang gua lakuin teman-teman ya. Jadi kembali lagi, kalau teman-teman rekrut orang seperti saya dulu ya, memang waktu kerjanya panjang. Karena waktu itu kan saya masih umur berapa ya? Umur 19 tahun ya. Jadi waktu apanya kan panjang, waktu kerjanya masih panjang. Kalau rekrut orang di level belonging kan mungkin udah 40 something, rata-rata begitu. Cara ngomongnya seperti apa? Tadi saya kalau nggak salah ada yang nanya ya. Ya, cara ngomongnya, cara rekrutnya, Win. Ya, cara ngomongnya itu kembali lagi. Kalau orang yang sudah punya prestasi, ya teman-teman ya, dia nggak harus jalanin prudential kok, nggak harus jalanin asuransi kok, dia itu bisa kok udah, maksudnya apa yang dia bangun udah berprestasi, bener ya. Apa yang membuat dia? Satu, jawabannya satu. Ada yang dapat kita jual ke dia. Ada, bukan masalah produk ya, value apa? Value apa, nilai tambah apa yang bisa kita tambahkan ke dia dengan menjalani bisnis ini. Contoh ya, bisnis yang bagus itu pertama, itu kan harus ada franchise. Kalau bisnis mau gede kan harus banyak cabang, betul nggak? Kalau dia konvensional kan mau buka cabang butuh modal kan. Bisnis kita, ini bisa buka cabang nggak? Bisa. Jelasin lah ya, kita rekrut agent itu ibaratnya kita itu buka cabang baru, ya kan? Franchise. Yang kedua apa? Yang kedua kita ini ada royaltinya. Yang ketiga apa? Nah ini teman-teman ceritain, ada legasinya. Di saat posisi tertentu, teman-teman itu bisa jadi yang namanya senior EAD. Posisi ini, one day kalau kita udah nggak mau jalanin, bahkan ahli waris kita juga nggak mau tahu, bisnis ini tetap akan menghasilkan income buat kita. Itu yang kita bisa tekanin. Apalagi kita di Medan kan kota kecil nih, ya kan? Semuanya kenal tuh sama dokter Jamin. Itu suaminya dokter Sufi. Kenal. Jadi saya ceritain, meskipun dokter Sufi nanya udah nggak ada, tapi ini bisnisnya tetap jalan. Ya kan? Tapi itu kan lama untuk mau jadi senior AD, betul nggak? Gimana buat orang-orang belonging ini mau ikut sistem? Karena kalau orang nggak ikut sistem nggak jadi, betul ya? Keempat, untuk merekrut pengusaha, kita harus bisa menambah nilai lebih buat dia. Dengan jadi agent, dia dapat add value. Dapat add value, dia bisa menjadi pribadi lebih baik. Maksudnya apa? Nah, teman-teman, kita itu banyak nih buat seminar-seminar, bukan seminar asuransi. Contoh, minggu lalu kita ada seminar parenting, gitu. Udah itu ada seminar apa lagi tuh, Bro Erison kan jago tuh kan, keuangan dan sebagainya. Buat saham, buat seminar-seminar seperti itu yang bisa membuat orang itu merasa ikut, lu nggak usah ikut seminar. Kalau orang yang bisnis kan taunya cuma itu doang, bisnis dia doang kan. Dia cuma tahu di mana ambil barang, di mana buang barang apa. Tapi hubungan dia dengan suami, hubungan dia dengan istri, hubungan dia dengan anak, dengan orang tua, nggak tahu kalau di Jakarta ya. Kalau di Medan itu banyak yang problem gitu. Nah, kenapa? Karena mereka nggak invest untuk belajar bagaimana membangun hubungan, kan gitu. Nah, kita provide itu. Makanya tadi saya ngomong di awal, yang gua lakuin apa? Build people. Build people dengan apa? Dengan value. Nah, seperti 2 minggu yang lalu, kan banyak nih ya, semenjak work from home itu banyak orang tua kan stres. Makin banyak waktu dengan anak-anak, itu belum tentu hubungannya makin baik loh. Banyak yang gara-gara anaknya sama orang tuanya itu kumpul terus bareng, akhirnya
anaknya banyak dimarahin gitu dan sebagainya, menimbulkan luka dan sebagainya. Sebenarnya orang tua itu harus bagaimana bersikap. Dan ini nggak pernah diajarin di sekolah, kan begitu. Ya, terus siapa yang ngajarin? Ya orang-orang yang expert lah tentang parenting. Dan orangnya ada di mana semua? Ada di Jakarta. Puji Tuhan ini COVID, nggak perlu undang jauh-jauh, pakai Zoom kan gitu. Ya kita buat di agency, jadi kita punya setiap Sabtu kita ada sesi add value. Jadi kita ada ngomongin bagaimana build relation. Siapa yang kita undang? Ini calon-calon orang yang mau kita rekrut, pengusaha-pengusaha ini. Setelah dia rekrut, setelah dia ikut seminar, dia belajar nggak? Dia merasa hidupnya diubahkan nggak? Yes, dia merasa belajar sesuatu yang berguna buat dia, dan dia merasa dengan ikut ini dia bisa menjadi ibu yang lebih baik. Cara ngomong ke anak bisa lebih baik. Cara ngomong ke suami bisa lebih baik. Cara ngomong ke orang tua bisa lebih baik. Kira-kira kalau orang seperti ini, dia merasa value-nya bertambah di bisnis ini, dia tinggalin nggak bisnis ini? No, dia nggak tinggalin. Dan otomatis dia punya komunitas. Begitu dia udah punya komunitas, dia ikut terus. At least lah ya, fresh market-nya dia dapat dulu. Ya kan? Udah itu kita tanamkan lagi tentang bisnis plan dan sebagainya. Jalan nggak? Jalan. Gitu. Itu sih tipsnya. Oke. Itu yang gua lakuin di Medan. Dan saya nggak tahu itu relevan atau tidak di Jakarta ya. Tapi itu ini yang kita lakuin secara konsisten. Jadi kita dua hal, konten dan konsisten. Lu kalau cuma ngomong off-riding, ngomong produk, seluruh Indonesia Prudential off-riding-nya sama, komisinya sama, produknya sama. Jadi lu harus update konten lu. Kedua, lakukan itu secara konsisten. Itu yang nanti akan jadi identitas kamu. Gitu. Oke, poinnya add value ya Win ya, supaya para belonging itu bisa tertarik bergabung sama kita juga, bener nggak Win? Dan yang paling kunci utamanya adalah supaya dia bisa ikutin sistem, bener? Seperti itu Win, bener nggak? Karena kuncinya sukses di sini harus ikutin sistem. Apakah dengan sudah ikutin parenting class itu mereka jadi aktif untuk ikutin sistem Win? Ada yang iya, ada yang enggak. Kan hidup ini tidak seindah kertas. Kita boleh berencana, manusia bisa berubah, betul? Tapi so far yang kita lakuin, banyak yang jadi. Apa yang bahkan ada yang sudah full time seperti itu. Apa yang lu tanamkan? Tinggalin. Hah? Apa yang kita tanamkan? New family. Yang kita tanamkan adalah we build a family. Dia bukan datang ke sini hanya untuk cari duit, ya. Tapi dia itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi dia itu menemukan keluarga, second home lah ya. Ada keluarga, orang akan merasa itu happy ya. Kalau misalnya dia diterima. Nah ini ya, saya nggak tahu ya. Kalau ada, saya banyak yang bilang itu masalah good leader, nice leader. Mungkin teman-teman juga banyak dengar hal itu ya. Kita itu nggak boleh jadi nice leader, harus jadi good leader gitu ya. Tapi teman-teman, GP lah ya, orang mau menilai, banyak yang ngomong, Darwin kamu itu nice leader banget gitu ya, dan sebagainya. Tapi saya temukan satu hal, leader itu, tugas utama leader itu apa sih? Menurut saya sih, ini definisi saya ya, tidak harus diikuti. Kalau teman-teman rasa cocok untuk sekarang relevan, teman-teman pakai. Tapi kalau nggak relevan, jangan ya. Buat saya, di Medan ya, karena saya tinggal di Medan, saya bangun bisnis saya di Medan, leader itu ya harus melayani. Jadilah a servant leader. Tidak peduli orang mau bilang kita ini good leader, nice leader gitu ya, tapi jadilah servant leader gitu. Servant leader itu apa? Gini loh, melayani itu di bawah atau di atas? Di bawah toh. Di bawah. Saya juga tahu diri gitu loh. Dulu ini saya siapa, saya benar-benar tahu diri. Saya rekrut siapa, itu orang di atas level gua. Ya. Jadi gue tahu diri, bukan berarti saya lebih di bawah dia, suka-suka dia injak. No. Saya tahu hal yang bagus nih. Saya tahu ini orang yang mau saya rekrut, dia ini kalau mau tidur susah misalnya. Mau makan obat. Kaya banget bahkan kalau di Medan. Tapi kenapa dia mau jadi agent gue? Karena gue menawarkan sesuatu buat dia yang dia belum temukan. Gitu. Dia banyak kekhawatiran, hubungannya nggak baik dengan keluarganya dan sebagainya. Itu yang gue jual ke dia. Dan waktu pertama kita mau menawarkan produk yang baik ini, ya kesannya ya kita coba sekali, 2 kali, 3 kali, ya sampai kapan belum tahu. Tapi pada akhirnya, ya nggak ada yang tahu gitu loh. Tapi saya mau kasih tahu, dari 88 leader yang saya punya, itu more than 50% itu sudah full time. Yang pada awalnya, sama seperti saya, is not full time.
Tapi sekarang udah more than 50%, itu setiap kita ada meeting leader, itu yang hadir itu di atas 50%, teman-teman, leader. Ya, setiap kita ada booster night, ada add value ya, ada add value class, itu selalu leader yang hadir itu selalu di atas 50%. Itu yang selalu kita. Jadi PR kita adalah bangun culture. Sebenarnya PR-nya leader untuk Acong sama untuk Erison, PR yang paling sulit itu adalah bangun culture gitu. Culture apa yang mau dibangun? Itu penting, harus dibahas. Kita ini satu kapal nih. Ya kan? Kalau kapal ini, pertama kan tentukan dulu, goalnya mau kemana. 2025 mau kemana, contoh. Atau 2028. Tujuannya harus jelas dulu. Ini kan kapal nih ya. Kalau kapal ini, satu mau ke kiri, satu mau ke kanan, satu mau ke ini akhirnya kapal nggak jalan kemana-mana. Tapi kalau kita sudah tentukan tujuan, maka kita hemat energi, itu satu kan. Jadi maksudnya, tentukan dulu tujuannya apa. Untuk mencapai tujuan itu ada proses, ada progres. Nah, mau pakai value apa? Nah, itu PR. Nah, value itulah yang nanti kita tanamkan terus, dan akhirnya itu jadi culture, jadi budaya. Itu yang gua bangun sekarang. Jadi tadi cara bangunnya itu as a family. Jadi makanya, kalau boleh sharing, kita punya 6 value di saya, gitu ya. 6 pilar dan 1 pondasi. Pondasi kita adalah belief, keyakinan. Kita meyakini bahwasanya masa depan itu sungguh ada, dan hidup kita tidak tergantung sama masa lalu, ya, keberhasilan ataupun kegagalan masa lalu. Hidup kita itu tergantung apa yang kita yakini. Belief ya, itu pondasinya. Pondasinya ini punya 6 pilar. Pilar pertama itu adalah family. Kalau lu ndak punya orang-orang yang lu cintai, family ini ngomong apa? Orang-orang yang lu cintai. Kalau lu ndak punya orang-orang yang lu cintai, saya yakin mau bisnis apapun, itu pasti akan challenging. Hari ini kita fight mati-matian. Kalau ikut motivasi kan paling cuma tahan berapa lama? Tahan sejam, 2 jam, sehari, 2 hari ya, ikut motivasi. Apa sih yang buat kita tetap jalan? Itu ujung-ujungnya orang kita cintai. Setuju nggak teman-teman? Saya sangat meyakini hal ini ya. Bahan bakar kita untuk bisa sampai ke tujuan kita, ke goal kita, beli rumah lah, inilah itu. Tujuannya untuk siapa ujung-ujungnya? Ya untuk orang yang kita cintai juga ujung-ujungnya. Kalau bukan hanya untuk diri sendiri, kalau hanya untuk diri sendiri mungkin mah ya udah cukup lah ya, nggak usah lah income apa gitu ya. Tapi kenapa kita mau terus lebih baik sampai optimal? Karena kita ada orang yang kita cintai. Family, orang yang kita cintai itu adalah bahan bakar kita untuk bisa mencapai goal. Family. Yang kedua adalah integritas. Jadilah pribadi yang punya integritas. Jangan depan klien lu baik-baik, tapi depan suami lu kasar banget gitu. Depan staff lu kasar banget. Itu berarti orang yang beda-beda, ganti-ganti terus. Bunglong, bisa berubah-berubah gitu loh. Jadilah orang yang punya integritas. Karena orang yang punya integritas, hidupnya akan enak. Nggak usah pakai banyak topeng loh. Di depan ini pakai ini, nanti di depan ini pakai ini, topengnya banyak banget gitu ya. Nah, iya, udah itu punya integritas ya. Nah, itu sih di Instagram saya ya. Family, integritas, enthusiasm ya, itu semangat ya. Kita harus punya semangat ya. Udah itu ini kita masuk ke bulan spesialis ya. Jadi kita punya 6 pilar. 6 pilar ini kita bahas setiap 2 bulan teman-teman ya. Jadi kemarin Januari Februari itu family. Jadi setiap minggu kita itu dan itu semua add value-nya ngomong tentang family ya. Family, udah itu kita ngomong udah itu Maret April kita integritas ya. Kemarin bulan Mei Juni kita masuk ke enthusiasm. Hari ini kita belajar tentang spesialis karena kita udah masuk ke poin keempat ya, spesialis ya. Hari ini baca spesialis hati. tadi ya, tadi pagi ya kita ada add value time, ada add value kita itu bahas tentang spesialis of heart gitu ya. Jadi kita belajar bagaimana sih kita hati ini kan menggambarkan apa yang if you want to change your life, start from changing your heart ya. Jadi hari ini kita belajar tentang spesialis hati ya. Terus nanti di bulan bulan 9-10 kita bahas tentang trustworthy. Bagaimana jadi agent atau leader yang bisa dipercaya. November, Desember kita masuk ke achiever. Jadi bagaimana kita bisa jadi pemenang, ya, jadi juara gitu ya. Jadi juara, at least juara diri sendiri lah ya. Nah itu sih. Jadi itulah yang kita tawarin ke orang-orang yang belonging. Kita punya value ini. Dan dia nggak pernah dengar ada yang menawarkan ini ke dia. Yang selama ini agen asuransi itu cuma nawarin produk dan komisi dan jalan-jalan. Kita tidak tawarin itu karena kita tahu semuanya juga menawarin itu.
Jadi kita tawarin value yang kita punya yang orang nggak punya. Itu sih, Cong. Oke, thank you banget. PR buat kita semua. Ini non teknisnya luar biasa ya, value-nya luar biasa, membangun culture. Ya, ini juga menjadi PR kita semua. Thank you banget udah di sharing sama Darwin. Oke, waktu kita tinggal 10 menit, Win. Ya, yang kelimanya apa tadi tuh? Si Ivan ini nanya tuh, Win. Yang kelimanya tadi apa tuh? Family, integritas, enthusiasm, spesialis, trustworthy, achiever. Itu 6 pilarnya. Pondasinya itu believer. Itu value yang kita bangun. Teman-teman, buat anak itu mungkin cuman 30 menit ya, buat anak. Tapi untuk mengandung, itu butuh 9 bulan. Betul ya? Supaya... Nggak 30 menit, Win. Kalau kayak series cuma 5 menit, Win. Bikin anak. 5 menit kelar ya? Iya, kelar. Teman-teman, buat value, ini maksud saya, buat value itu butuh mungkin cuman setengah jam, 1 jam, 1 hari, selesai tuh value-nya. Tapi untuk menghidupi value itu butuh waktu. Butuh seperti tadi. Buat anak, ada yang 5 menit, ada yang 30 menit. Tapi untuk mengandung seorang bayi, itu butuh 9 bulan. Nggak bisa paksa nih, 2 bulan udah nggak nyaman, langsung keluarin, nggak bisa. Nggak ada kehidupan. Sama, bisnis kita juga begitu. Buat value mah gampang. Tapi untuk menghidupi value ini, wah itu perlu diuji. Itu seorang ibu yang pernah hamil itu tahu bagaimana mengandung 9 bulan. Dan itu nggak bisa digantiin oleh suaminya untuk mengandung. Makanya suami-suami harus sayang istri. Oke, Win. 2 pertanyaan terakhir nih, Win. Sebelum mengakhiri sesi kita, 2 pertanyaan terakhir ya. Karena udah mau jam 9 juga, lu udah ngoceh 2 jam, ya. 2 pertanyaan terakhir, nih, kan dulu lu di Sentul, ya, lu pernah sharing, menyambung pertanyaan Johnny Leo nih, di Sentul lu pernah sharing bagaimana supaya kita bisa promosi AAD dengan cara rekrut 8 agent, ya Win ya, dengan minimal 50 juta API masing-masing, tanya. Apakah lu masih konsisten menjalankan itu di grup lu, Win? Yes, itu kita pakai untuk BOP sampai hari ini. Boleh nggak lu sharing singkat kepada kita, kan nggak semuanya ikut ke Sentul pada saat yang ada di sini, Win. Bagaimana supaya teman-teman agent di sini bisa juga promosi AAD? Boleh sharing singkat? Oke. Boleh sih. Tapi waktunya cukup nggak ya? Tapi nggak apa-apa ya. Singkat ini aja, waktunya cukup nggak Zoom-nya? Cukup. Cukup ya. Saya share ya. Ini udah mau terakhir sini. Oke, saya share whiteboard ya. Oke, teman-teman, ini yang saya pakai untuk rekrut ya, untuk rekrut ya. Cara ngomongnya seperti ini ya. Oke, teman-teman, saya mau jelaskan tentang bisnis di Prudential ya. Jadi bisnis di Prudential itu seperti ini, kita ada 3 level ya. Begitu lu gabung, lu namanya lu jadi agent. After itu lu jadi AAD ya. Setelah jadi AAD lu jadi apa? Lu jadi AD gitu ya. Kok nggak bisa sih? AD. Ya, sudah AD ya. Nah, ini level yang pertama sekali lu harus cepet-cepet capai gitu ya. Kenapa AD? Karena di level inilah bisnis kamu itu bisa diwarisin ya. Tapi yang menerima itu harus tetap melanjutkan, harus tetap memenuhi syarat. Jadi ini AD ya. Jadi kalau teman-teman kita masih agent, masih AD, maaf kata terjadi resiko sama kita, bisnis kita nggak bisa diwariskan ya teman-teman ya. Itu akan dipas ke leader. Tapi kalau kita hari ini sudah jadi AD, maka bisnis kita bisa diwariskan ke orang yang kita tunjuk ya, mau dikasih ke siapa pada saat itu ya teman-teman ya. Jadi secepatnya lah capai AD ya. Tapi ini AD kita bisa warisin, tapi belum aman. Artinya orang yang menggantikan kita tetap harus mencapai syarat-syarat yang ditentukan. Tapi di bisnis kita ada satu lagi yang namanya AD abadi. Apa itu AD abadi? Adalah suatu posisi, AD abadi itu adalah seorang AD yang memiliki minimal 5 direct AD. Jadi AD langsung ya, bukan cucu ya. Jadi punya 5 orang direct AD. Kalau hari ini saya sudah AD, saya punya 5 direct AD, maka saya namanya AD abadi. AD abadi ini kalau sudah capai, itu tidak ada syarat maintenance teman-teman. Kita tetap berhak mendapatkan royalti 2 keturunan ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, kalau mau dapat 6 keturunan, itu syaratnya sekarang 10 direct AD ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang bagaimana cara untuk mencapai ini? Jadi goal kita bukan hanya AD, goal kita adalah capai minimal 5 direct AD. Caranya bagaimana? Tahun ini tahun berapa? Tahun 2020 ya. 2020 ya. Saya startnya jadi agent nih.
Oke, nah, agent itu untuk naik jadi AAD itu butuhnya apa? Butuhnya 400 juta API. 400 juta API. Untuk dari agent naik ke AAD. Nah, teman-teman, kalau kita agent, teman-teman, kita itu mau jadi AAD, maka harus cari 400 juta API. Ya. Agent untuk naik AAD harus 400 juta API. Ada agent yang mampu sendiri bisa jual 400 juta API. Tapi saya mau kasih tahu ya, di Prudential itu hitungnya API. Ya, jelasin lah API itu apa, teman-teman ya. Setelah kita udah jelasin API, annual premium income ya. Premi bulanan itu dikali setahun, itulah API ya. Untuk mencapai AAD butuh 400 juta API. Tapi saya mau kasih tahu, agent di seluruh dunia yang bisa jual 400 juta API dalam setahun itu cuma 1%. Sedikit banget orangnya. Hanya orang-orang khusus yang bisa capai 400 juta API ya. Tapi teman-teman, kalau kita mau bangun bisnis ini dengan benar, caranya begini. Lu ya kalau jadi agent ya, lu fokus dulu ya tahun pertama ini ya, lu fokus 50 juta API. 50 juta API ini kira-kira berapa? Kira-kira lu jual 4 atau 5 polis dalam setahun. 4 polis lah lu jual, satu keluarga. Oh mau tanya ke lu mau background-nya nggak pernah diasuransi sama sekali. Kalau cuma dalam setahun cuma cari 4 polis, suami istri dan 2 anak. Ya, beli manfaat apapun lah ya, yang penting ada perlindungan. 1 tahun cuma 50 juta API, lu kalau bener-bener cari ya, dapat nggak 50 juta API? Dapat. Pasti dapat. Ya, dan orang yang bisa lakukan 50 juta API itu, banyak nggak? Hari ini Prudential gede ya, bukan karena banyak orang yang pintar jualan loh, tapi karena tenaga pemasarannya banyak. Ya sama, lu mau bangun bisnis ini, lu harus dari awal, lu rekrutlah 8 orang. 8 orang yang sanggup jual 4 polis dalam setahun. Kalau lu mau cari orang yang sanggup jual 100 polis, mungkin orangnya itu sulit dicari. Tapi lu kalau mau jual, lu mau cari orang yang cuma bisa jual 4 polis, itu saya rasa pasti banyak ya. Cari berapa orang? 8 orang. A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti A sampai H. Masing-masing jual berapa? 50 juta API. Kalau masing-masing 50 juta API kali 8 orang, totalnya berapa? 400. Lu sendiri berapa? Tadi 50. Totalnya jadi berapa? 450, betul? Ini 50 kan? Tambah 400. Totalnya jadi berapa? 450 juta. Lu promosi nggak jadi AD? Promosi. Inilah promosi yang sehat, tapi bolui, kata orang Medan. Kenapa? Karena agent itu cuma dapat komisi. Komisinya cuma 30%. Lu kalau jual 50 juta, komisinya 30%, cuma 15 juta setahun. Setahun cuma 15 juta, mau makan apa? Sebulan cuma 1.250.000, bayar uang minyak juga nggak ada, ya kan? Nah, tapi ini namanya bisnis nih. Tahun pertama 2020 nggak kelihatan. Nah, ini saya lanjut ya, 2021. Lu sudah bukan agen, lu sudah AAD, ya kan? Si A sampai si H itu agennya kamu, ya. Begitu lu sudah jadi AAD, kerja lu apa? Begitu lu sudah jadi AAD, kerja lu adalah membantu si A untuk merekrut 8 orang yang bisa jual 4 polis atau 50 juta API. Sehingga tahun berikutnya si A ini itu bisa promosi jadi AAD. Berarti satu grup ini jadi berapa? Kalau A1 jual 50 sampai A8 jual 50. Total grup ini jadi berapa? 400 juta. Otomatis si A naik nggak jadi AAD? Naik. Si A naik jadi AAD. Total ada berapa grup? 400 juta kali 8 grup. Totalnya berapa? 3,6. 3,2. 3,2. Oke. Ya, 3,2 miliar API. Ini kalau seindah kertas ya, kenyataan nggak seindah kertas ya. Kalau 8-8-nya semua jalan. Kabar baiknya nih, dari AAD untuk naik AD tidak butuh 3,2. Butuhnya hanya berapa? 1,2. Artinya apa? Dari 8 orang yang lu rekrut, 3 orang aja yang jadi. Make sense nggak? Artinya lu gagal 50% pun lu tetap naik jadi AD lo, ya. Tapi kita anggap dulu seindah kertas. Anggap dulu seindah kertas, teman-teman ya. Kalau seindah kertas ya, nah nih, lu lihat duitnya itu di tahun kedua. Tahun pertama, tahun kedua. Ya, seorang AAD itu dapat yang namanya royalty atau off-riding tahun pertama 13,5%, tahun kedua 9% dari API. Jadi kalau lu punya omset 3,2, lu punya omset 3,2 kali 13,5%, maka itu dapatnya adalah 432 juta per tahun. Per bulannya berapa?
per bulannya itu cuma 36 juta per bulan. Wow, baru kelihatan. Di tahun 2021, bisnis kita sudah menghasilkan 36 juta per bulan. Sampai di sini oke? Nah, anggap dulu seindah kertas. Maka tahun depannya, 2022, kita sudah jadi AD. Si A sampai si H itu sudah jadi apa? AAD. Betul ya? Nah, terus A ini punya A1 udah sampai A8, betul ya? Sampai di sini ya. Kerja AD ini apa? AD membantu bersama-sama dengan A, membantu A1 supaya A1 jadi AAD. Atau dengan katanya supaya A ini jadi seorang AD. Karena AD udah nggak ada ini kan, nggak ada target lagi kan untuk naik jadi apa kan. Kita kan targetnya kalau udah AD kan lahirkan AD baru. AD1, AD2, AD3, dan seterusnya. Teman-teman, kalau seindah kertas bagaimana teman-teman? Kalau seindah kertas, ini kan harapannya ini kan satu grup ini kan 3,2 M. Ya kan? Tadi kan 3,2 M kan? Ada berapa grup nih? Kali 8 grup. Ya kan? Totalnya berapa? 20 berapa? 25,6. 25,6 M ya. Ini kalau seindah kertas ya, teman-teman ya. Oke? AD itu dapat overriding berapa tahun? Sama 2 tahun. Kalau dari grup ya, ini nggak ada direct loh ya. Hanya dari grup ya, itu tahun pertama berapa? 7,5%. Tahun keduanya berapa? Tahun keduanya itu 3%. Ya kan? Nah, coba lihat ya teman-teman ya. Anggap 25,6 miliar. Itu kalau dikali 7,5%, itu dapatnya berapa? Dapatnya 1,920 miliar. Itu komisi tahun pertama ya. Oke ya. Tahun lalu dia apa? Tahun lalu kan kita AAD, omset kita 3,2, betul ya? Tahun lalu. Ini omset tahun lalu, tahun 2021. Ya kan? Itu 3,2 miliar. Masih dapat nggak overriding tahun kedua? Masih. Dapat berapa? 9%. Betul ya? 13,5 tambah 9% ya. Itu dapatnya berapa? Dapatnya 288 juta. Kalau per tahun ya. Jadi kalau 288 tambah 1920 itu dapatnya berapa? Itu dapatnya 2,208 miliar per tahun. Atau per bulannya berapa? Per bulannya itu adalah 184 juta per bulan. Oke, inilah bisnis kita. Dalam 3 tahun. Dalam 3 tahun, potensi income-nya berapa? 184. Kalau seindah kertas. Anggaplah gagal 50%. Masih ada 90 juta. Anggaplah gagal 75%. Masih ada. Gocap tiao. Lumayan nggak? Kalau di Medan mah lumayan banget. Kalau nggak tahu kalau di Jakarta. Nah, itu sih. Itu yang gua cerita. Dan selanjutnya kita itu punya overriding generasi. AD1, AD2, sampai AD6. Oke. Kira-kira begitu. Itu yang gua jelasin. Oke, thank you. Supaya kita bisa cepat promosi di bisnis ini ya. Kuncinya promosi. Yes. Nah, mungkin pertanyaan terakhir, Dwin. Biasa gua akan tanya visi kita. Tapi lu udah jelas visinya mencetak 500 leader di 2025. Nah, coba Win kasih tips and trick dong buat kita-kita semua, masih para agent, masih banyak agent-agent nih. Tips and trick untuk menutup tahun 2002 ini, khususnya semester 2 ini. Ya, thank you ya. Tipsnya cuma satu, teman-teman. Kalau kita mau rubah, ini berlaku untuk bukan hanya di bisnis ini, teman-teman ya. Mau bisnis apapun, kalau kita pingin merubah hari-hari di depan kita, sometimes itu kita pusing, ya kan? Mau gimana ya, pusing. Lihat ini nanti caranya begini, lihat ini nanti caranya begini. Kita jadi pusing sendiri, betul ya. Faktor eksternal itu akan membuat kita pusing. Sometimes ya, miracle happen dari apa yang ada di tangan kita hari ini. Itu sih. Jangan pusing lihat modul ini, pakai cara ini, pakai cara itu. Makin sering lihat ke kiri, ke kanan, dan sebagainya, makin pusing. Itu menurut saya. Kembali ke hal yang paling basic. Hal yang paling basic apa? Periksa hati kita. Ini lu mau, bener-bener lu mau, atau cuman ikut-ikutan gitu. Kalau ini bener-bener insight from your heart, lu pingin bener-bener promosi, lu pingin bener-bener mau beli rumah sendiri, lu pingin bener-bener nunjukin satu prestasi buat orang-orang yang lu cintai, maka lu akan lihat, start insight from your heart, bukan start dari hal-hal luar, ketemu orang apa, no. Believe it. Semuanya dimulai dari hati.
Kalau hati berubah, maka hari-hari di depan kita, banyak hal yang kita akan lihat, banyak perubahan terjadi. Percayalah itu. Mungkin itu aja sih, bro. Oke, terima kasih banyak nih Darwin Cemerlang, teman gua yang luar biasa ya. Gua walaupun nggak mau dikasih alamat, ternyata gua dapat alamat lu Jalan Gunung Krakatau, Win, ya. Saya di gunung. Di Gunung Krakatau ya. Jadi ditunggu aja mungkin besok atau lusa nyampe ya, Win. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan Thank berkati you, ya. Win. Teman-teman yang mau say thank you boleh. Thank you Thank you, semuanya. Darwin. Thank you, Koko Darwin. Oke, thank you. Thank you, Darwin. Thank you, brother. Oke, Thank you. teman-teman. Terima kasih banyak untuk Darwin Thank you, Cemerlang Darwin. yang udah luar biasa banget menginspirasi kita semua. God bless ya, Darwin. Darwin udah keluar ya? Halo, Win. Oh, enggak. Darwin. Oh, masih. Thank you, Win. God bless ya, Win. Silakan, Win. Darwin, kalau ada kelas lagi boleh ikutan nggak? Boleh. Nanti kita Boleh. undang lagi. Nanti kita undang lagi Boleh. Coach Darwin. Ada Keren, Win. sesi, Gila. ada Serius, serinya kalau- nih. Kalau ada kelasnya lagi, gue boleh ikutan nggak di tempat lain? Boleh. Boleh. Info-info ya. Siap. Thank you. Thank you, Win. Thank you, Oke, Win. terima kasih banyak ya, Thank Win ya. you. Terima kasih banget loh. Ya. Tuhan berkati, Win. Thank you, bro, buat kesempatannya. Ya, Thank you ya, Tuhan, Win.